Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-lughatal arabiyyata afsahal lughat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat radhiyallahu anhum ajma'in. Masya Allah, tabarakallah. 6 bulan yang lalu kita berjumpa dengan guru kita Al-Mukarram Syekh Dr. Ahmad At-Tuhi. Hari ini kita dipertemukan lagi, berjumpa dengan orang yang baik di majelis yang baik. Alhamdulillah, tabarakallahu wa ta'ala, nashkuruhu ala ni'amihi al-wafirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kaifa haluk sa'adat al-prof? Ahlan wa sahlan bika. Sehat? Alhamdulillah. Masyaallah. Fadilatul Dr. Ahmad At-Tuhi, Ustaz. Beliau adalah seorang doktor S3 dalam bidang usul al-lughah al-arabiyah, dasar-dasar bahasa Arab. Ada orang yang ahli bahasa Arab, tapi ketika dia baca Quran biasa saja. Tapi ada keistimewaan Dr. Ahmad At-Tuhi, beliau juga pakar dalam bidang al-balaghah al-Qur'aniyah, balaghah dalam Quran. Kita yang bahasa Arabnya biasa-biasa saja, membaca Quran itu ya biasa saja. Kita pada kesempatan ini akan menggali Al-Quran besar sekali kalau untuk kita kaji dalam 1 jam. Maka kita batasi pada surat Ad-Duha. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Syekh Dr. Ahmad At-Tuhi. Limadha suratul duha makkiyah? Ada makkiyah, ada madaniyah. Nanti beliau jelaskan insya Allah. Kenapa surat Ad-Duha itu makkiyah? Tafadhal ya Syekhna al-Fadil biijabati hadha as-su'al. Jazakallahu kullal khair. نبدأ أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Allahumma shalli ala sayyidina. ثم نقول القرآن ينقسم إلى قسمين. Al-Quran terbagi kepada 2. قرآن مكي وقرآن مدني. Quran yang disebut dengan Makki dan Madani. القرآن المكي هو الذي نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. Quran Makki yaitu Quran ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwar. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم انقسمت إلى قسمين. Kehidupan Nabi itu dibagi kepada 2 bagian. القسم الأول في مكة. Bagian pertama ketika berada di kota suci Makkah Al-Mukarramah. وقد مكث بها 13 سنة. 13 tahun lamanya beliau menetap di Makkah. في هذه الفترة كان القرآن المكي فقط هو الذي ينزل عليه. Pada masa inilah disebut dengan Quran Makki yang turun pada masa 13 tahun ini. والقرآن المكي عبارة عن 86 سورة من سور القرآن الكريم. Ada 86 surat di antara 114 surat. فالقرآن الكريم عدد سوره 114 سورة. Jumlah surat-surat dalam Al-Quran ada 114 surat. 86 منها مكي. 86 surat itu berada di turun sebelum hijrah. يتبقى 28 سورة فقط هي مدنية. Tinggal lagi 28 surat, itulah yang turun setelah hijrah, disebut dengan Madaniyah. إذا ماذا نلاحظ؟ Jadi apa yang dapat kita ambil pelajaran? Catatan kita apa di sini? نلاحظ أن القرآن المكي أكثر بكثير من القرآن المدني. Bahwa Makkiyah, Quran yang turun sebelum hijrah, jauh lebih banyak daripada yang turun setelah hijrah. فلماذا؟ Mengapa? ما هي الفائدة من القرآن المكي؟ Dan apa manfaatnya? Kenapa sebelum hijrah itu lebih banyak daripada setelah hijrah? ولماذا يجب علينا الآن أن نقول هناك قرآن مكي وهناك قرآن مدني؟ Dan mengapa kita mesti membagi ini Quran Makki, ini Quran Madani, ini sebelum hijrah, ini setelah hijrah? القرآن المكي وظيفته تأسيس المسلم. Quran Makki fungsinya itu adalah menguatkan, mengokohkan pribadi seorang muslim. تربية المسلم Pendidikan jiwa seorang muslim. على الأخلاق Bagaimana dia berakhlakul karimah, والرحمة bagaimana dia berkasih sayang, والأدب bagaimana dia beradab sopan santun tata krama, والصبر bagaimana dia bersabar, وحسن الظن bagaimana berprasangka baik, والتعلق بالله وحده.
berhubungan, berikat kait hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah saja. إذن القرآن المكي يؤسس ويربي المسلم. Al-Quran Makki yang turun sebelum hijrah itu adalah mengokohkan, menguatkan, mendidik jiwa seorang muslim. مثل الطفل الصغير الذي يولد، Seperti anak kecil yang baru lahir, أول وظيفة لأبيه وأمه هي التأسيس والتربية. maka tugas pertama bapak ibunya adalah mengokohkan, menguatkan pendidikan si anak. وهنا نفهم أن نبينا صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة في مكة وينزل عليه القرآن المكي. لماذا؟ لتأسيس وتربية المسلمين. Ini yang penting kita catat, bahwa selama di kota Makkah sebelum Nabi hijrah turun ayat-ayat ini untuk mengokohkan, menguatkan, mendidik pribadi seorang muslim. أما القرآن المدني Adapun Quran yang turun setelah hijrah ke kota Madinah yang disebut dengan Madani, فهو الذي نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. inilah ayat-ayat yang turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Makkah, kota Al-Madinah Al-Munawwarah. وقد مكث النبي في المدينة 10 سنوات. Nabi menetap di kota Madinah selama 10 tahun. ونزل عليه قرآن مدني في 28 سورة. Turunlah ayat sebanyak surat 28 surat. ما وظيفة القرآن المدني؟ Apa tugas, fungsi ayat-ayat yang turun di Madinah setelah hijrah? وظيفته أن يحول المسلم هذه الأخلاق التي تأسس وتربى عليها في القرآن المكي إلى واقع حياة في المجتمع. Merubah pribadi muslim yang sudah kuat selama di kota Makkah sebelum hijrah tadi menjadi aplikasi nyata berkehidupan sosial setelah dia hijrah pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. مثال، Contoh, أنت ربيت ابنك أولا على الصدق، kita didik anak kita bagaimana supaya dia menjadi anak yang jujur. ثم كبر هذا الولد Kemudian dia pun membesar menjadi anak yang remaja, dewasa. فذهب يتعامل في التجارة والفلوس، Dia mulai berinteraksi, dagang, bisnis, uang. يتعامل مع المسلمين وغير المسلمين، Dia berinteraksi dengan muslim dan non-muslim. فيجد الناس هذا المسلم صدوقا، Maka dia akan menjadi seorang yang jujur, yang sebelumnya teori, sekarang dalam praktek nyata. لا يكذب لا يغش، Dia tidak akan bohong, dia tidak tipu-tipu. عنده صدق وأمانة، Dia punya sifat jujur dan amanah. فيحبونه Masyarakat suka kepada dia. ويثقون به. Mereka percaya kepada dia. لماذا؟ Kenapa? لأنه الآن طبق الإسلام. Karena sekarang dia sudah menerapkan ajaran Islam. Yang sebelumnya teori, sekarang prakteknya. فإذا قال هذا المسلم للناس كونوا مثلي قالوا نريد أن نكون مثلك. Kalau dia berkata kepada orang lain, jadilah kamu seperti saya, maka orang akan ikut karena sesuai ucapan dengan perbuatan. لماذا؟ Kenapa? لأنه مثال الآن للصدق والأمانة. Karena dia menjadi model contoh kejujuran dan amanah. لذلك القرآن المدني يدعو المسلم الذي تأسس وتربى بالقرآن المكي لينشر هذه الأخلاق في كل العالم. Oleh sebab itu, Al-Quran yang turun setelah hijrah ini menunjukkan bahwa yang sebelumnya hanya sekedar pengetahuan dipraktek dalam kehidupan nyata setelah dia hijrah. Itulah kaitan antara Makkiyah dengan Madaniyah. لأجل هذا نفهم الآن لماذا أسلم المشركون. Dari ini kita dapat memahami mengapa orang musyrik masuk Islam. لأنهم رأوا الصحابة الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن المكي، رأوا المشركون الصحابة في صدق وأمانة ورحمة فأرادوا أن يكونوا مثلهم. Karena orang-orang musyrik itu melihat, orang-orang musyrik di Madinah melihat bagaimana Nabi SAW sudah mendidik sahabat berada di kota Makkah. Setelah itu mereka hijrah, mereka melihat bagaimana jujur dan amanahnya, tidak hanya sekedar pendidikan tapi dipraktekkan dalam kehidupan nyata dan mereka berinteraksi sosial di sana. ما هي المشكلة هذه الأيام؟ Apa problem, masalah yang terjadi pada hari ini? صراحة Sejujurnya, المشكلة أننا نتكلم عن الأحكام، kita berbicara tentang hukum, hakam, halal, haram. هذا حلال وهذا حرام وهذا وهذا، بينما
لا نتكلم عن الأخلاق. Kita hanya bicara tentang halal haram, tapi kita kurang berbicara tentang akhlak. لكن إذا المسلم يتعامل مع المسلم وغير المسلم بالأخلاق ستكون هناك الأحكام. Seandainya seorang muslim berinteraksi sosial dengan non-muslim atas dasar akhlak, maka insya Allah hukum akan menyusul. مثال، Contoh, هذا رجل مسلم ذهب إلى الصين ada seorang muslim pergi ke Tiongkok, ثم قال لمصنع في الصين أريدك أن تصنع مثل هذا الموبايل مثلا، ولكن يعني يكون قليل الإمكانيات وبثمن أغلى، يعني فيه يغش فيه، يعني ليس مثل هذا، إمكانياته أقل وثمنه أعلى ويكتب نفس الاسم. tapi modal saya sedikit. Pergi dia ke pabrik handphone, modal dengan sedikit, tolong buatkan handphone persis seperti ini, tapi mereknya sama seperti yang berkualitas, high quality, kualitas tinggi. طبعا الصيني يعلم أن هذا كذب. Tentu mereka tahu ini bohong, tipu. كل مرة المسلم يطلب من الصيني أن يفعل هذا الكذب حتى المسلم يربح الكثير من الفلوس. Tapi orang muslim ini terus meminta, tolonglah buatkanlah handphone seperti ini, nanti saya bayar. في أحد المرات المسلم يمشي إلى الصيني يجد الصيني هذا يعبد هذا الصنم، فالمسلم يقول له لماذا لا تدخل في الإسلام؟ Si muslim ini menawarkan Islam. Kenapa kamu tidak masuk Islam dan seterusnya. فيقول الصيني له ما هو الإسلام؟ Maka saudara kita yang berada di Tiongkok bertanya, Islam itu apa? فيقول المسلم الإسلام هو الصدق. Islam itu adalah kejujuran, amanah. فيضحك الصيني ويقول لكنك كذاب. Mereka akan berkata, kamu cerita tentang kejujuran, kamu sendiri pembohong, penipu. فإذا كان أحد يريد أن يدخل في الإسلام فأنت الذي تحتاج أن تدخل في الإسلام، لست أنا. Kalau kamu ngajak orang masuk Islam, maka yang perlu masuk Islam itu ente, bukan saya. إذا لماذا الآن كثير من الناس لا يريدون الإسلام؟ Kenapa banyak orang tidak respect, tertarik dengan Islam? لأنهم يجدوا أخلاق كثير من المسلمين تتعارض مع أخلاق الإسلام. Karena akhlak orang muslim itu sendiri kontradiktif, tidak sesuai dengan ajaran Islam. لماذا؟ Kenapa? لأننا لم نؤسس ونتربى على القرآن المكي. Karena kita tidak dididik, tidak memiliki dasar Quran Makkiyah, periode sebelum hijrah. أيوة، لأجل هذا يجب علينا كمعلمين ومتخصصين حينما نعلم الناس نبدأ بالقرآن المكي أولا. Maka kita sebagai pendidik, kalau kita mau mengajar orang, kita awali dengan Quran periode Makkah terlebih dahulu. وقبل أن نكلم الناس في الحلال والحرام نكلمهم أولا في التأسيس في الأخلاق والتربية أولا. Sebelum kita ngajak orang berbicara tentang hukum halal haram, maka kita mesti bicara dulu tentang akhlak, tentang budi pekerti, tentang moral. لذلك هذه هي الإجابة على سؤال فضيلتكم الجميل هذا. Inilah jawaban terhadap pertanyaan dari Ustaz Somad. Kenapa Makkiyah itu surat Ad-Duha itu Makkiyah? إذن سورة الضحى سورة مكية لأنها سورة تؤسس وتربي المسلم. Surat Ad-Duha, surat Makkiyah, karena surat Ad-Duha adalah surat yang mendidik, yang memberikan dasar-dasar kepada seorang muslim dan muslimah bagaimana nanti selanjutnya dia pindah kepada periode Al-Madinah atau Madani. Masyaallah, naskuru fadilat Syekh Dr. Ahmad At-Tuhi. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Syekh Ahmad At-Tuhi yang selama ini kita tahu hanya nata'allam fil fasl fil masajid fil ma'ahid, kita belajar di sekolah, di pesantren. Hadza Makkiyah, hadza Madaniyah, ini surat-surat yang turun di Makkah, ini surat-surat Madinah. Hanya sampai di situ saja. Tapi sekarang kita mendengarkan fi hadhil munasabah as-sa'idah, di kesempatan yang sangat membahagiakan ini kita mendengarkan penjelasan yang begitu dalam dan ada hubungan nakatan siq bainal makki wal madani. صحيح. Masyaallah, hadza yani
ilmun farid. لذلك نعم. هذه هدية مني للمسلمين ومنك أيضا. Ini hadiah dari Syekh Dr. Ahmad At-Tufi untuk kaum muslimin, khusus untuk Ustaz Abdul Somad. نحن حينما نفتح مثلا سورة البقرة Ketika kita buka surat Al-Baqarah, هي السورة الأولى بعد سورة الفاتحة، surat yang pertama setelah surat Al-Fatihah. لكن سورة البقرة كلها أحكام، Surat Al-Baqarah semuanya hukum. فيها أحكام الصلاة Ada hukum وأحكام salat, الصيام hukum وأحكام puasa, الجهاد hukum وأحكام jihad, الرضاعة hukum susu أحكام menyusukan anak, الطلاق hukum cerai, أحكام كل شيء، أحكام semua الحج hukum haji, عمرة umrah, زواج كل شيء. pernikahan, semuanya. هذه السورة سورة مدنية، Surat Madaniyah setelah hijrah. هي أول سورة مدنية، Awal surat Madaniyah. يعني نزلت بعد في العام الرابع عشر من الإسلام. 14 tahun setelah diangkatnya Rasul menjadi Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. لماذا؟ Kenapa? لأن الصحابة قبل هذه السورة 13 سنة تربية وتأسيس على الأخلاق والصدق والرحمة أولا. Karena selama 13 tahun mereka sudah dididik untuk berakhlak, berkasih sayang, barulah kemudian turun ayat tentang hukum-hukum. وهنا تنزل سورة الأحكام، صلوا Turun surat hukum, sholatlah kamu. فيصلوا صلاة صحيحة، Mereka sholat dengan sholat yang benar. صوموا Berpuasalah kamu. فيصوموا صلاة صحيحة، Mereka berpuasa dengan puasa yang benar. تزوجوا Menikahlah kamu. فينكحوا نكاحا صحيحا، Mereka menikah dengan pernikahan yang benar. وهكذا. Demikianlah. طبقوا الإسلام تطبيقا صحيحا، Mereka menerapkan Islam dengan penerapan yang sahih, yang benar. فدخل العالم كله في الإسلام في إفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا. Maka semua di Afrika, di Asia, di Eropa tertarik dan bersyahadat masuk Islam. لأنهم رأوا الإسلام يمشي على الأرض. Karena mereka melihat Islam berjalan di atas muka bumi. يا سلام. لأن المسلم لا يؤذي، Karena seorang Muslim tidak menyakiti orang lain. المسلم ينفع الناس. Muslim bermanfaat buat orang lain. هكذا هو الإسلام. Inilah Islam. Inilah Islam. كل هذا لماذا؟ Kenapa? بسبب التعلم القرآن المكي أولا. Karena sudah belajar Quran Makki terlebih dahulu. يا سلام يا سلام. Ya salam. فماذا لو تربى الطلاب الآن وتربى المجتمع على هذا القرآن المكي الذي كله رحمة وخير وصفاء القلب. Apa yang akan terjadi kalau umat Islam hari ini belajar Al-Quran Makki terlebih dahulu? Maka dia dididik untuk berbuat kebaikan, kesucian jiwa, akhlakul karimah, dan seterusnya. سينتشر كل الخير في دنيا الناس. Semua kebaikan, keberkahan akan menyebar ke seluruh dunia insyaAllah. لأن أستاذ عبد الصمد حينما يجلس معي يعلم أنني تربيت على القرآن المكي فأحبه وأحب له الخير. Ketika saya duduk dengan Ustaz Abdul Somad, maka dia tahu bahwa saya dididik dengan pendidikan Al-Quran periode Makkah, maka insyaAllah ya saya tahu ada kebaikan pada dirinya, saya menyebarkan kebaikan, maka semuanya berdasarkan pada kebaikan-kebaikan. وكذلك أنا أعلم أن أستاذ عبد الصمد قلبه جميل وطاهر ويريد لي الخير. Demikian juga dengan saya tahu Ustaz Somad dalam hatinya ada kebaikan, saya ingin ada kebaikan dari saya untuk dia dan dari dia untuk saya. هذا هو المجتمع الذي يريده الإسلام. Inilah masyarakat yang diinginkan oleh Islam. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Maulana. Fatahallahu qalbak. Allah sudah membukakan pintu hati Syekh Ahmad. Thumma nasharta hadhihi al-ulum. Kemudian disebarkannya ilmu di Indonesia, di hadzal baladil azim. بفضل الله ثم بفضل جهود العلماء الأحباب إلى قلوبنا كأمثال البروف أستاذ عبد الصمد. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan kelebihan kita bersama insyaallah. Nuwasil ila soal tsani. Pertanyaan kedua, mal alaqah baina tafsir wa tadabbur? Apa hubungan antara tafsir dan tadabbur? Kadang kita mendengar ada ustaz mengatakan ini kajian tafsir, yang satu lagi mengatakan ini kajian tadabbur. Apa sih beda tadabbur dengan tafsir? ممتاز. هذا سؤال ممتاز. Nah, هناك يا أستاذ عبد الصمد أشياء يجب على المسلم أن يفهم معناها فهما واضحا. mumtaz, excellent. Pertanyaan excellent. Seorang muslim
mesti memahami ini dengan pemahaman yang benar. هذه تسمى أساسيات الإسلام. Ini yang disebut dengan dasar-dasar Islam. المشكلة التي عندنا الآن الثانية أن كثيرا من المسلمين لا يعرفون ما معنى التفسير، ما معنى التدبر، هل هناك علاقة بينهما، هل التفسير أفضل أم التدبر أفضل. كثير من المسلمين لا يعرفون هذا، وهذه مشكلة كبيرة. Di antara problem masalah kita hari ini adalah banyak orang tidak mengerti apa itu tafsir, apa itu tadabbur, apa hubungan antara keduanya. طيب ما هي العلاقة بين التفسير والتدبر؟ Apa hubungan antara tafsir dan tadabbur? أولا ما هو التفسير؟ Yang pertama kita perlu jelaskan apa itu tafsir. التفسير علم بسيط جدا وجميل جدا. Tafsir adalah ilmu yang amat sangat indah. معناه الكلمة الغير مفهومة نأتي بأقرب كلمة في اللغة العربية توضحها. Ada satu kata yang tidak difahami, lalu kemudian kita cari kata yang mendekati maknanya. فنحن سنخوض الآن تجربة عملية. مسلم يريد أن يفسر القرآن، ماذا يفعل؟ Kita sekarang ambil contoh, seorang muslim ingin menafsirkan ayat. Apa yang dia lakukan? Misal contoh, عندنا الآن سورة الضحى. surat Ad-Duha. المسلم الذي يريد أن يفسر القرآن يكون معه مثل الدفتر كده أو الكشكول، Nah, ويكتب في الأعلى كده سورة الضحى. surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha. ثم يقسم الصفحة إلى قسمين هكذا، Dibagi dua. ويكتب كلمات مفهومة. Kata-kata yang bisa difahami. ما معنى مفهومة؟ يعني لا تحتاج إلى تفسير. Kata-kata yang mudah dipahami tidak perlu pada tafsir, tidak membutuhkan tafsir. والجزء الثاني من الصفحة كلمات غير مفهومة. Kata-kata yang sulit difahami, sulit untuk dimengerti. ما معنى غير مفهومة؟ Apa arti sulit dimengerti? يعني تحتاج إلى تفسير. Perlu penafsiran. ممتاز. Tamam. إذا نحن الآن في التفسير سنقسم السورة، أي سورة في القرآن تقسم إلى قسمين هكذا. Ya. كلمات مفهومة يعني لا تحتاج إلى تفسير، كلمات غير مفهومة تحتاج يعني إلى تحتاج تفسير. إلى تفسير. Nah, ثم يبدأ المسلم في القراءة. نحن عندنا سورة الضحى، فيكتب مثلا الضحى، ثم يسأل هل أنا أفهم ما معنى هذه الكلمة؟ apakah saya mengerti apa arti kata duha? إذا كان لا يبقى تحتاج إلى تفسير. Ya. طيب يرجع إما إلى كتب التفسير تقول له بسهولة الضحى هو وقت الصبح بعد طلوع الشمس. Duha artinya waktu setelah terbitnya matahari لو بداية وقت الصبح. atau awal waktu pagi. إذن ما معنى الضحى؟ هو بداية وقت الصبح Duha artinya awal waktu pagi. بعد طلوع الشمس. Setelah terbit matahari, awal waktu pagi itulah duha. الحمد لله. طيب الليل، الليل مفهوم. Wadduha wal laili. طيب سجى. Saja. Wal duha wal laili idza saja. Apa arti kata saja? ما معنى سجى؟ سجى أي جاء. Saja artinya datang, حل. menempati. إذن ما معنى الليل والليل إذا سجى؟ أي جاء الليل. والليل إذا جاء. Ketika datang malam. إذن طيب والضحى والليل إذا سجى. Saja. ما ودعك Wadda'a. ربك وقلى. Apa arti wadda'a? Ma wadda'a rabbuka wa ma qala. Apa pula arti qala? ودع يعني ترك. Wadda'a taraka, meninggalkan. طيب قلى كره. Qala kariha, benci, tak suka. هل هناك فرق بينهما؟ Apakah ada perbedaan antara wadda'a dengan qala? نعم. Ya. ودع يعني ترك الشخص ولكن قد يلتقي به بعد ذلك. Wadda'a meninggalkan seseorang, tapi boleh jadi ke depan dia ketemu lagi. Saya tinggalkan Syekh Ahmad, waddi'uka, saya tinggalkan, say goodbye Syekh Ahmad, tapi nanti kita bisa ketemu lagi. أما قال يودعه ولا يتعامل معه بعد ذلك. Adapun qala, saya tinggalkan Syekh Ahmad, setelah itu tidak, karena Khalas. kebencian. Inta. Karaha.
أيوة انتهى كرام. الأمر. انتهى الأمر. Game is over. انتهى الأمر. هذا نشبهه مثلا ب ودع المرأة تخرج من بيت زوجها لبيت أسرتها ثم تعود مرة ثانية. Seorang perempuan keluar dari rumahnya, dia pergi ke rumah bapaknya, keluarganya, tapi kemudian dia kembali lagi. Wadda. هي هنا تخرج للزيارة فقط. Pergi hanya untuk kunjungan, jalan-jalan. أما قال والعياذ بالله المرأة تخرج من بيت زوجها للطلاق النهائي ولا ترجع مرة ثانية. Adapun qala, dia keluar, setelah itu pergi, maka dia tidak akan pulang untuk selamanya lagi. إيه يبقى والضحى Ad-duha, والليل إذا والليل سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة khairun الآخرة akhirah. هذه الآخرة. ما معنى الآخرة؟ Akhirah. الآخرة تأتي على معنيين Akhirah arti ada dua makna في التفسير. dalam kitab tafsir. المعنى الأول هو الشيء الآخر وليس الشيء الأول. Yang pertama dan yang terakhir. Yang terakhir itu disebut dengan akhir. والمعنى الثاني هي يوم القيامة العكس الدنيا. Sedangkan makna kedua artinya hari kiamat. Yang awal ini dunia, yang terakhir nanti adalah hari kiamat. وللآخرة خير لك من الأولى. Min al-ula. الأولى هو الشيء الأول أو هي الدنيا. Al-ula adalah permulaan, yaitu dunia ini. طيب ولسوف يعطيك ربك فترضى. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. مفهوم؟ Mafhum. مفهوم. ألم يجدك يتيما؟ Yatim. يتيما هو الذي مات أبوه في Mata صغره. abuhu. Mata abuhu. أيوه. ألم يجدك يتيما فآوى. فآواك يعني جعل لك أسرة. Fa'awaka, engkau sebelumnya yatim, lalu kemudian engkau diberikan keluarga. لم يكن عندك أسرة. Engkau tak punya الله keluarga, يعطيك أسرة. Allah berikan engkau keluarga. يا سلام. ووجدك عائلا ضالا فهدى. فهدى. ما معنى ضالا؟ ضالا يعني بعيد عن فعل الخير. Engkau sebelumnya jauh an fi'lil khair, dari kebaikan. فأعطاك الخير وجعلك من أهل الخير. Lalu kemudian Allah berikan engkau kebaikan-kebaikan dan dijadikan Allah engkau menjadi orang yang amat sangat baik. أيوة. ووجدك عائلا فأغنى. عائلا يعني فقيرا. Ailan, wajadaka ailan, sebelumnya engkau fakir, susah. فأما اليتيم فلا تقهر. اليتيم الذي مات أبوه في صغره. Fa'amal yatim fala taqhar. Anak yatim meninggal bapaknya waktu dia masih kecil. لا تقهر يعني لا تسبب له المشاكل، لا تسبب له الحزن، لا تسبب له زيادة الفقر. La taqhar. Jangan kamu menyebabkan dia menjadi lebih susah. وذلك إما بأن تساعده Dengan cara kamu tolong anak yatim, وإما أن تتركه في حاله atau biarkan. بدون أذى. Jangan sampai menyakiti dia. وأما السائل فلا تنهر. Amma sa'ila fala tanhar. السائل ينقسم إلى قسمين. As-sa'il terbagi kepada dua. سائل يسأل في العلم. Yang pertama, sa'il minta ilmu, bertanya tentang ilmu. مثال واحد يسأل عالم ما معنى هذه الآية؟ عندي مشكلة. العالم لا ينهره يعني لا يقول له امشي. لا تسأل الآن. لا العالم يعامله بلطف. Seorang yang tidak punya ilmu datang kepada ulama bertanya tentang ilmu, maka si alim mengajarkan dengan baik. Jangan mengatakan pergi sana, saya tidak mau ngajar. والنوع الثاني من السائل Sa'il yang kedua, هو الذي إما أن يسأل المال وإما أن يسأل الخدمة. ada orang yang minta uang, ada orang yang meminta satu urusan penting. مثال Contoh, أحمد الآن يطلب التزكية من أستاذ عبد الصمد. هذا أحمد الآن سائل. Syekh Dr. Ahmad ingin minta rekomendasi dari Ustaz Abdul Somad. أيوة. كل هذا. وأما السائل فلا تنهر يعني لا تعامله بعنف ولا بغلظة. Jangan berinteraksi keras, kasar dengan orang ولا yang meminta. تتكبر عليه. Jangan sombong, angkuh. ولا تحسسه أنه ليس له قيمة. Jangan buat dia merasa dia tidak bernilai, tak punya apa-apa. كل هذا ممنوع. Semua ini dilarang, tak boleh, haram. بل الأصل أن نتواضع وأن نقبل وأن نساعد الناس. Merendahkan hati, kita terima dan kita bantu orang. وكلما ساعدت الناس كلما ساعدك الله. Ketika engkau mau menolong orang lain, disitulah Allah akan menurunkan pertolongan. وأما بنعمة ربك فحدث. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Akhir ayat. آخر آية. النعمة أي الشيء الذي أعطاك الله إياه. Nikmat semua yang diberikan Allah kepada engkau, itu adalah nikmat. من صحة.
sehat, kesehatan, مال harta, منصب jabatan, يعني وظيفة pekerjaan, من سيارة mobil, kendaraan, من علاقات hubungan-hubungan yang baik, من علم ilmu pengetahuan. هذا تحدث به تقول هذا من نعم الله علي Ini semua nikmat Allah yang Dia berikan kepada aku. مثال Contoh, أستاذ عبد الصمد ما شاء الله مشهور misal Ustaz Abdul Somad masyhur, populer, viral. نسأل الله أن يزيده من فضله Semoga Allah berikan nikmatnya lebih أستاذ عبد banyak. الصمد tambah. يخرج على الناس يقول هذا ليس مني هذا من Ustaz Abdul Somad الله berkata, ini bukan dari saya, ini dari Allah. يا سلام يا سلام Masya Allah. إذا الأستاذ عبد الصمد الآن لم ينظر إلى نفسه Saat itu dia tidak melihat dirinya. ولم يقل أنا الذي صنعت كل هذا Akulah yang membuat semua ini. لا وإنما يقول كل هذا من فضل الله علينا Semua ini datang dari Allah untuk diri kita. لذلك هو الآن يعلم نفسه ويعلم المجتمع Maka Ustaz Abdul Somad mengajar dirinya, kemudian mengajar orang banyak. فيتعلق الإنسان بالله سبحانه Bagaimana وتعالى supaya manusia itu bergantung hanya kepada Allah. أيوة إذا نحن الآن ما شاء الله بكل بساطة وسهولة Hadza ma yusamma bitafsir. هذا ما يسمى Inilah yang بالتفسير. disebut dengan tafsir. فقط لا غير إذا ما معنى التفسير باختصار الكلمات الغير مفهومة في أي صورة الكلمات الغير مفهومة في أي صورة Memilih kata-kata yang sulit dipahami dalam surat apapun. نأتي بالكلمات التي توضحها Kemudian kita تفسرها cari kata lain yang menjelaskan makna kata yang sulit dipahami. سنعطي مثال بسيط Contoh جدا lain, contoh sederhana. بسيط جدا أهو في أول سورة البقرة Nah, ذلك الكتاب لا ريب fi. فيه طيب. مثال بسيط جدا نحن المسلم يقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه الآن المسلم لا يعرف معنى ذلك لا يعرف ما معنى الكتاب لا يعرف ما معنى لا ريب فيه إذا نحتاج إلى تفسير ما هو التفسير؟ أن نأتي بكلمات من اللغة العربية توضح تفسر تبين هذه الكلمات Cari معاني هذه الكلمات. kosakata lain yang mendekati menjelaskan makna kata yang sulit untuk difahami. طيب مثال ذلك Zalik. غير مفهومة غير واضحة Kalau ada orang tidak mengerti apa itu zalik. نوضحها بكلمة هذا خلاص Zalika hadza. هذا الكتاب غير مفهومة نوضحها بكلمة القرآن Zalika alkitab Al-Quran. يبقى هذا القرآن نعم. لا ريب فيه غير مفهومة نوضحها بكلمة لا شك La فيه syakka sinonim. La raiba sinonimnya la syakka. Tidak ada keraguan di dalam. إذن الآن المسلم هذا القرآن لا شك فيه أنه جاء من عند الله Zalikal kitabu la raiba fi. Hadzal Quran la syakka fihi. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya bahwa dia turun diberikan dari Allah. هذا هو علم التفسير Inilah yang disebut dengan ilmu tafsir. إذن علم التفسير باختصار شديد هو أي كلمة غير مفهومة في السورة نأتي من اللغة العربية بكلمة توضحها تفسرها. Ringkasnya ilmu tafsir adalah ilmu memahami kata-kata yang sulit dipahami dalam Al-Quran dengan mencari kata yang semakna yang dapat menjelaskannya. أين نجد هذه الكلمات؟ المفسر من أين يأتي بتوضيح هذه الكلمات؟ Dari mana seorang mufassir, seorang penjelas ayat mendatangkan kata-kata ini? العرب الأوائل Orang Arab generasi awal ألفوا ما يسمى بمعاجم اللغة. mereka menyusun kitab yang disebut dengan Ma'ajim Al-Lughah, kamus. ما معنى معجم؟ قاموس. Kamus. القاموس هذا ينقسم إلى قسمين، Kamus terbagi dua. في معاجم عامة Ada yang disebut dengan kamus umum, وفي معاجم خاصة. ada yang disebut dengan kamus khusus. العامة لكل كلمات اللغة العربية، Amma umum semua kata-kata dalam bahasa dalam Al-Quran. أما خاصة
فيه متعلقة بالقرآن يعني كلمات القرآن فقط كلمات القرآن Ada فقط kata-kata yang terkait hanya dengan Al-Quran saja. سورة سورة Satu surat per surat per surat. وفي متعلقة بكلمات الحديث Ada kata-kata yang terkait dengan hadis saja. فقط. إذن المفسر يمشي أو يذهب إلى هذه الكتب التي تسمى المعاجم ويأتي بكلمة لا ريب يجد في المعاجم لا ريب بمعنى لا شك فيكتب كتاب اسمه كتاب التفسير. Kitab tafsir. المسلم يقرأ يتضح له المعنى. Seorang muslim membaca Al-Quran yang sebelumnya dia tidak paham, tidak jelas maknanya, menjadi jelas. Itulah tafsir. هل نحن نحتاج إلى كتب تفسير جديدة؟ Apakah kita perlu pada kitab tafsir baru? لا. Kita tidak perlu tafsir baru. لماذا؟ Kenapa? لأن الحمد لله القرآن كله مفسر Karena Al-Quran semuanya mufassar, terjelaskan. وكتب التفاسير كثيرة جدا. Buku tafsir banyak sekali. لماذا هي كثيرة؟ Kenapa kitab tafsir itu حتى banyak? المسلم يفهم. Supaya setiap muslim ngerti, paham. لأن كل مفسر يفسر القرآن من زاوية من ناحية. Karena setiap mufassir, interpretator Quran menjelaskan menurut aspek sisi keahlian dia masing-masing. مثال Contoh, عندنا مثلا تفسير القرطبي. ada tafsir Al-Qurtubi, القرطبي Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. هذا اسمه تفسير. Nah, ماذا فيه؟ apa yang ada dalam tafsir Al-Qurtubi ini? القرطبي هذا الجامع لأحكام القرآن هذا يأتي في الكلمات أو الأحكام الفقهية Di dalam tafsir ويفصل فيها. ini dijelaskan kata-kata yang mengandung hukum fikih. مثال Contoh, ولكم في القصاص bagi kamu dalam hukum qisas, يأتي يقول ما معنى القصاص؟ apa arti qisas? متى يكون القصاص؟ Kapan terjadi qisas? لمن يكون القصاص؟ Siapa yang dihukum qisas? متى يجوز إسقاط Kapan boleh digugurkan hukum qisas? والمطلقات Yatarabbasna. يأتي ما معنى الطلاق؟ Apa makna talak? ما أحكام الطلاق؟ Apa hukum talak? متى يكون الطلاق؟ Kapan talak? يقع ولا لا يقع؟ Kapan terjadi talak? Jatuh talak atau tidak إذن jatuh? تفسير القرطبي Ini tafsir Qurtubi. كله فقه. Semuanya aspek fikih. فيأتي مثلا عالم فقه Maka seorang alim ahli ilmu fikih, يرجع إلى هذا. maka referensi dia adalah tafsir Qurtubi. يا سلام مهم Insya جدا. Allah, penting sekali. شوف فهمنا الآن. Fahim, kita ngerti sekarang. طيب نأتي مثلا للبحر المحيط. Al-Bahrul Muhit. هذا اسمه تفسير البحر المحيط. Nama tafsir Al-Bahrul Muhit. أيوة هذا البحر المحيط يهتم لا علاقة لا يهتم بالفقه لا يتكلم في الفقه. Tafsir Bahrul Muhit tidak membahas tentang fikih. أمال يتكلم في أي شيء يتكلم؟ Lalu tentang apa? يتكلم في قراءات القرآن الكريم. Tentang membahas qiraat. Qiraat. تخصصه Spesialisasinya bidang qiraat. يقول لك هذه الآية فيها قراءة كذا Dalam وكذا ayat ini وكذا ada وكذا qiraat وكذا. ini, qiraat imam يا ini, سلام، cara يا membacanya سلام، begini. يا سلام يا سلام. والقراءة المعتمدة والقراءة الصحيحة وإذا كان هناك قراءة شاذة يوضح لك Ada كل qiraat هذا. mutawatirah, ada qiraat masyhur, ada qiraat syadzah. إذا الذين يتعلمون القراءات هذا مهم لهم Jadi bagi جدا. siapa yang spesialisasinya bidang qiraat, maka referensi dia tafsir Bahrul Muhit. أيوة مثال ثالث Contoh ketiga, يسمى لشيخ المفسرين الطبري. At-Tabari. Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari. ابن جرير. Nah, ماذا في هذا الكتاب؟ apa yang ada dalam tafsir Tabari? هذا الطبري يأتي بكل الأحاديث والآثار التي ذكرت في تفسير الآية. Imam Tabari menyebutkan hadis dan asar riwayat sahabat tabi'in yang menjelaskan makna ayat. أي آية فيها حديث أو أثر سواء صحيح أو ضعيف يذكرها. Setiap ada riwayat tentang penjelasan ayat ini, apakah hadisnya sahih atau dhaif, maka disebutkan Imam Tabari. لذلك هذا الكتاب فيه ثروة حديثية. Maka kitab Tabari ini adalah kaya sekali dengan informasi maklumat. فيه أكثر من 38,000 حديث وأثر. Lebih dari 38,000 hadis. ما يوجد كتاب مثل هذا الكتاب. Tidak ada kitab melebihi kitab tafsir Tabari. طيب شخص
مهتم بعلم الحديث. Ada seorang yang sangat konsen ke ilmu hadis. هذا مهم له جدا. Inilah informasi yang paling penting bagi dia. Kitab tafsir ini referensi terpenting. أيوة. إذا نحن فهمنا هذا متعلق بالفقه، فقه القرآن. Qurtubi terkait dengan fikih, وهذا متعلق Al-Bahrul Muhit بالقراءات. terkait dengan qiraat, وهذا متعلق بالأحاديث والآثار طبري المذكورة في تفسير القرآن. tafsir Tabari terkait dengan hadis dan riwayat-riwayat asar menjelaskan ayat. تفسير رابع يتكلم عن بلاغة. Tafsir keempat menjelaskan tentang balaghah. تفسير خامس في النحو. Tafsir yang kelima menjelaskan tentang nahwu, السادس في الإعراب. tentang i'rab, gramatikal bahasa Arab. إذا لماذا التفاسير كثيرة؟ Inilah jawaban kenapa tafsir banyak. إذا في واحد يسألك سؤال، Ada orang bertanya, أي التفاسير أفضل؟ apa tafsir yang paling afdal, paling نقول utama? هذا السؤال خطأ. Pertanyaannya salah. لماذا؟ Kenapa? لأن كل تفسير له وظيفة. Karena setiap tafsir dia sudah punya keistimewaan tersendiri. Ada tugasnya. أيوة تمام. يا سلام. طيب تقول لي أنا يعني في بداية الطريق أحتاج إلى تفسير بسيط جدا 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 سهل، أي تفسير أبدأ به؟ Kalau saya awal buka kitab mau tafsir simple, tafsir apa yang perlu saya baca? هذا ممكن إذا كنت يعني من غير العرب نعم. أو ممكن تقرأ القرآن كده. نعم. وهذا مثلا مثل هذا المصحف نعم. فيه معاني الكلمات هنا. Kalau Anda bukan Arab, bukan orang Arab, tidak paham bahasa Arab, tinggal ada ayat lalu ada penjelasan di sana. وإذا كنت تريد يعني أفضل من هذا فعليك بتفسير الشعراوي. Kalau mau lebih utama, bacalah tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. فتفسير الشعراوي من أفضل التفاسير التي توضح الكلمة كلمة. Tafsir Sya'rawi di antara tafsir yang paling utama untuk menjelaskan perkataan. هذا هو التفسير. Inilah tafsir. طيب أنا الآن أريد أعرف سورة الضحى، أصنع مثل ما أنا صنعت منذ قليل. نعم. هل أنا أفهم هذه الكلمة؟ لا أفهمها، إذا أرجع إلى التفاسير. Paham atau tidak paham, maka mesti kembali kepada kitab tafsir untuk mengerti kosakata makna. سهل كده؟ ولا. جميل. Indah, jamil. أما التدبر فهو أعلى من التفسير. Kita sudah selesai tafsir, sekarang tadabbur. Maka tadabbur itu lebih tinggi daripada tafsir. أعلى بكثير من التفسير. Jauh lebih tinggi. وهو القسم الثاني Iya. والقسم الأهم في القرآن Ini الكريم. adalah bagian kedua dan bagian terpenting dalam. وللأسف الشديد هذا علم قليل من الناس من يعرفه. Sedikit sekali orang yang mengerti, memahami. علم التدبر يبدأ ب لماذا جاءت هذه الكلمة ولم تأتي هذه الكلمة. Kenapa menggunakan kata ini? Mengapa tidak pakai kata lain? مثال، Contoh. لماذا قال الله ذلك Pena, Fadil. Kenapa digunakan kata zalika? الكتاب لا ريب فيه Mengapa digunakan kata zalikal kitabu la raiba? ولم يقل مباشرة Kenapa tidak langsung? هذا القرآن Hadzal Qur'an La syakka fi. la syakka fi. Kenapa digunakan? Kenapa dipilih kata zalikal kitabu la raiba fi? هذه أول وظيفة للمتدبر. Ini tugas pertama dari orang yang melakukan tadabbur. يسأل Dia mesti bertanya, لماذا الله يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه ولا يقول مباشرة هذا القرآن لا شك فيه. kenapa digunakan kata zalikal kitabu la raiba fi? Mengapa tidak digunakan kata hadzal Qur'an la syakka fi? ثم يبدأ هذا المتدبر في صنع هذا العلم العظيم، يقول ما الفرق بين ذلك وما الفرق بين هذا؟ Apa beda zalik dengan haza? ما الفرق بين الكتاب وما الفرق بين القرآن؟ Apa beda Alkitab dengan Al-Quran? ما الفرق بين لا ريب فيه وما الفرق بين لا شك فيه؟ Apa beda la raiba fi dengan la syakka fi? فنكتشف أن كل كلمة في القرآن معجزة. Di situ akan tersingkap bahwa setiap kata yang dipilih Allah dalam Al-Quran adalah mukjizat. ما معنى معجزة؟ Apa arti mukjizat? يعني لا يمكن أن نستبدلها بكلمة أخرى. Tidak مستحيل. mungkin diganti dengan kata lain. Mustahil, لا impossible. على مستوى الكلمة Tidak mungkin pada level kata ولا الحرف atau level huruf
ولا حتى الضمة والفتحة والنصب. Bahkan sampai baris dhammah atas fathah, garis fathah ataupun nasab. مستحيل. Mustahil, tak mungkin diganti. فالله سبحانه وتعالى وضع كل كلمة في مكانها المناسب. Allah sudah menempatkan kata ini di tempat yang paling sesuai. ولذلك حتى نفهم هذه الصورة. Supaya kita faham surat ini. الآن مثلا أستاذ عبد الصمد يريد يفتح باسورد الهاتف بالبصمة. Ustaz Abdul Somad mau buka handphone, maka dia gunakan cap jempol. Handphone dibuka dengan cap jempol. يأتي أخوه Datang saudara من kandung, أمه sama-sama satu ibu, يريد يفتح هاتف أستاذ mau عبد buka الصمد. handphone Ustaz Abdul Somad. ما يمكن. Tidak mungkin bisa dibuka. Kenapa tidak bisa? لأن أستاذ عبد الصمد له بصمة. Karena cap jempol Ustaz Abdul Somad khusus. وبصمة أخيه تختلف. Cap jempol saudara kandungnya berbeda. وبصمة ولده تختلف. Bahkan cap jempol anak Ustaz Abdul Somad pun berbeda. بل بصمة أمه تختلف. Cap jempol ibunya pun berbeda. بل بصمة أبيه تختلف. Cap jempol bapaknya pun berbeda. فإذا كانت البصمات في الأسرة الواحدة تختلف. Kalau cap jempol satu keluarga beda, أتتفق كلمات القرآن بمعنى واحد؟ apakah mungkin makna yang dipilih Allah SWT itu satu kata, satu makna? Pasti ada perbedaan. فكما أنه لا توجد بصمة تتشابه مع غيرها، Sebagaimana cap jempol tidak sama dengan cap jempol orang lain, كذلك لا توجد كلمة في القرآن تتشابه مع begitu juga tidak ada kata dalam Quran yang memiliki makna yang sama dengan kata lain. غيرها. فكل كلمة في القرآن لها معنى خاص بها، Setiap satu kata dalam Quran dia punya makna khusus. وهذه هي معجزة القرآن. Inilah mukjizat Al-Quran. يا سلام، الله الله أكبر. بارك الله فسبحان من هذا كلامه. Subhana man anzala. يا سلام يا سلام يا سلام، الحمد لله. Jazakumullah khairan. Fatahallah alaik. أشكرك. Jazakumullah. تفضل. Hada makna tadabbur. هذا معنى التدبر. Azim. Kita sudah tahu apa itu tafsir, apa itu tadabbur. Jadi kalau ditanya, ya. إذا نستطيع أن نقول التفسير هو العلم الأدنى، علم بسيط Simple, سيمبل، sederhana. ما يحتاج هو ناقل فقط. نعم. المفسر ينقل Nah, مثل رجل min ghair سيفسر mafhum ila mafhum. فقط لا غير. Dari yang tidak difahami kepada لا يزيد عن هذا، tidak lebih daripada itu. ينقل لك معنى الكلمة ومعنى الجملة فقط، Masya Allah. لا يزيد على هذا. وهذا هو علم مأخوذ من السابق، يعني ليس فيه اجتهاد، Nah, ليس فيه ijtihad. اجتهاد. بعدما عرفنا هذا التفسير وهذا التدبر، كيف نفرق بين والضحى والليل إذا سجى tafsir wa tadabbur? Aywa. Bagaimana kita membedakan wadduha tafsir dengan wadduha tadabbur? ناخذ مثال للتفسير. Nah, بسيط جدا. الآن نحن في مرحلة التفسير، خلاص؟ hatta yatabayyan lana mal farqu baina at-tafsir wa tadabbur namuzajan. بسيط جدا. في التفسير نعم. نبدأ من بداية السورة. في التفسير يجب Dalam أن tafsir kita awali dari awal surat. Kita mulai dari awal surat. فنقول في التفسير نقول حرف قسم. Wow, huruf sumpah. حرف قسم. Wallahi tallahi billahi. وحروف القسم في اللغة العربية 3 لا رابع لها. والله تالله بالله. Billah. طيب هنا ما معنى قسم؟ أي الله يقسم بالضحى. Allah bersumpah dengan waktu duha. أي كتاب تفسير في العالم لا يزيد على هذا. Kitab tafsir apapun yang dibuka di dunia ini tak lebih daripada في ini. العالم. Seluruh dunia. وهنا معلومة هدية أيضا مني ومنك لمن يشاهدون. Hadiah dari Syekh Dr. Ahmad Tuqi dan Ustaz Abdul Somad kepada semua yang nonton. غالب كتب التفسير تنقل من بعضها. Karena mayoritas kitab tafsir itu menukil dari kitab. يعني مثلا تفسير ابن كثير Tafsir Ibnu Katsir بنسبة 95% 95% منقول نقلا dikutip nukul من تفسير الطبري والقرطبي. dinukil dari Tabari dan Qurtubi. منقول نقلا. هكذا التفاسير تنقل من بعضها. Beginilah kitab tafsir. أوسع كتب التفاسير هو تفسير Al-Kabir. الكبير لابن جرير الطبري.
لذلك يسموه شيخ المفسرين، الجامع لأحكام لا التفسير الكبير لا، لابن جرير الطبري. لا، التفسير الكبير للرازي. لا، هو يعني التفسير الكبير في الحجم. Akbar fil hajam, ukuran tafsir akbar fil besar. hajm. Bukan yang dimaksud tafsir kabir Ibnu Fil Jarir, hajm. itu judul. Ini tafsir kabir besar. في حجمه في سرده. Kitab tafsir yang paling besar tafsir Tabari. غالب كتب التفاسير تنقل منه. مثال هذه الواو والضحى و لو الآن جئنا ب100 كتاب تفسير 100 100 kitab tafsir kita lihat, هو نفس الكلام. semuanya akan mengatakan wa harfu qasam. الواو حرف قسم Huruf sumpah. لا يزيد على هذا. Tak lebih tak kurang. طيب الضحى Ada mazalna fi tafsir. Kita في masih tentang تفسير tafsir ni لا tafsir. زيادة على هذا. Belum masuk tadabbur. يقول لك أول وقت الصباح Awal waktu subuh. لا يزيد أول على وقت pagi. هذا. خلاص Awal waktu pagi. خلاص. Awal hari. أيوه. Nah, طيب والليل إذا سجى والليل idza saja. إذا جاء أو والليل إذا أقبل أي أو والليل إذا سكن لا يخرج عن Wallahi idza هذا. saja, malam ketika datang, malam ketika tiba, malam ketika tenang. Rata-rata kita tafsir begitu semua. جاء أقبل سكن. Nah, إيش لماذا تفسير الطبري هو أكبر التفسير؟ لأنه يزيد يقول لك مثلا قتادة قال سجى بمعنى جاء، بينما مجاهد قال سجى بمعنى أقبل، Qatadah mengatakan arti wallahi idza saja jaa, datang. بينما مسروق يقول سجى بمعنى سكن. Ada riwayat dari Qatadah, ada riwayat dari Masruq, ada riwayat dari Jabir, riwayat Dhahak. في تفاسير أخرى لا تقول قتادة، على طول يقول لك والليل إذا سجى أي بمعنى جاء أو أقبل أو سكن. خلاص هو ينقل كما قلت لفضيلتك. Nah, إذا التفسير لا يخرج عن هذا. خلاص tafsir tidak keluar dari ini. لذلك تجد تفسير سورة الضحى في صفحتين أو 3 خلاص انتهى. Maka tafsir surat duha itu kadang cuma 1 lembar, 2 lembar. يبقى اتفقنا أن التفسير له تفسير. 3 أمور. Nah, tafsir. يبدأ من بداية السورة لا بد Tafsir ada 3 aspek. Yang pertama dimulai dari awal surat. ويفسر معنى الكلمة الغير واضح. Menjelaskan makna kata yang tidak jelas. وهناك نوع من التفاسير يأتي بالمعنى العام للجملة. Makna secara umum dalam kalimat. مثال والضحى والليل إذا سجى، التفسير يأتي يقول لك إيه الله الآن يقسم بوقت طلوع الشمس والليل إذا جاء. Allah bersumpah dengan waktu terbitnya matahari dan malam ketika telah tiba. خلاص انتهى. Habis, selesai. خلاص إذا هناك تفسير لمعاني الكلمات وهناك تفسير للمعنى العام للجملة. Ada tafsir makna kata dan ada tafsir makna umum kalimat. أهو والضحى والليل إذا سجى يقول الله يقسم بوقت طلوع الشمس بوقت الصباح والليل إذا جاء على الأرض وسكن وأقبل ما ودعك ربك وما قلى ما تركك ربك وما كرهك يا Wa ma محمد karihaka. Allah tidak meninggalkanmu, Allah tidak membencimu. ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك الله من الخير العظيم يا محمد. Allah akan memberikan kepada engkau kebaikan yang besar wahai Muhammad Hada huwa sallallahu alaihi tafsir. wasallam. Inilah tafsir. لا زيادة فيه. Ada tafsir. من أين يأتون به؟ ينقلونه من كتب اللغة العربية. Mereka kutip dari buku kitab bahasa Arab. وهذا كل هذا موجود كل هذه الكتب كتبت وانتهت في عام 300 من الهجرة. Ini sudah selesai pada 3 abad pertama Hijrah. لأن الصحابة كانوا علماء في اللغة Nah, العربية. para sahabat adalah para ulama bahasa Arab.
خاصة ابن عباس Khususnya lagi Abdullah bin Ibn Abbas Mas'ud. radhiyallahu an, Abdullah bin Mas'ud, وعلي بن أبي طالب Ali bin Abi Talib, والسيدة عائشة Sayyidah وهكذا. Aisyah radhiyallahu anha, ثم من التابعين. dari kalangan tabi'in. لذلك مثلا بروف عبد الصمد نعم. يعلم علم الحديث. Ustaz Abdul Somad mengajar hadis. لا بد أن يعلم الناس أن هناك علم الطبقات. Ilmu tabaqat, level sahabat, أيوة. في tabi'in. طبقة الصحابة وفي تابعين. طبقات كبار الصحابة، التابعين. صغار الصحابة، tabi'in. لماذا نحن نعرف هذا؟ حتى نعرف المفسر هذا من كبار الصحابة ومن صغار Kalau kita الصحابة. tahu level mereka ini, maka kita tahu, oh ini level sahabat senior, ini Ayo. level sahabat junior, ini level tabi'in. أيوة. وهناك التخصص، يعني مثلا في التفسير كل معدود على أصابع اليد، لا يخرج عن هذا. إما أن تقول ابن عباس، إما أن تقول ابن Bisa dihitung مسعود، dengan jari. Tafsir Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Ali bin Mas'ud, Abi tafsir Thalib, Ali bin Abi Talib, السيدة عائشة. Sayyidah Aisyah radhiyallahu أما anha. أبو بكر مثلا لا تجد، Abu Bakar Siddiq hampir tak ditemukan. لا علاقة tafsir. له Tak بهذا. ada hubungan. طب لماذا ابن عباس وابن مسعود؟ Kenapa Abdullah bin Abbas dan bin Ibnu Mas'ud? لأنهم كانوا أعلم الناس باللغة العربية Karena mereka orang paling mengerti bahasa Arab. وأعلم الناس بشعر العرب. Orang paling mengerti dengan syair Arab. أيوة، هذا مهم جدا تمام. جدا جدا. إذا كل واحد له تخصص، Setiap orang punya spesialisasi. فمستحيل أن تجد مثلا تفسير أبو بكر الصديق، Mustahil ketemu tafsir Abu Bakar Siddiq. ومستحيل أن تجد تفسير خالد بن الوليد، Tafsir Khalid bin Walid. مستحيل، Mustahil. لا تجد اسمه أبدا. Tidak ketemu. ومستحيل أن تجد اسم أبو هريرة، Abu Hurairah. مستحيل. Nah, تمشي إلى علم الحديث تجد أبو tapi هريرة، ketika di ilmu hadis populer Abu Hurairah. تجد أبو بكر، Abu Bakar Siddiq. هكذا. Yeah. إذا هذا اسمه تخصص. Takhasus, spesialisasi. كذلك في التابعين تجد juga مجاهد، ada Mujahid, عكرمة، Ikrimah, مسروق، مسروق، الضحاك، قتادة قتادة. وهكذا. هذه علماء الايه التفسير في هذا الامر. اذا حينما نحن الطالب يتعلم كل هذا يبدا الان يعرف ان كتب التفاسير هذه ايش البدايه لها وايش النهايه لها. البدايه يعرف معاني الكلمات غير الواضحه، والنهايه لا يخرج عن هذا ولا يزيد عن هذا ابدا. هل المفسر يجتهد يعني يأتي بجديد من عنده؟ لا يجوز، لا يمكن، لأنه ينقل فقط معاني الكلمات العربية فقط. Ahli tafsir mengutip makna kata dari para pakar bahasa Arab. أما التدبر فهو أوسع بكثير Adapun جدا، tadabbur maka lebih luas. موضوع ثاني خالص. Tema kedua. أيوة، كما نحن إن شاء الله سنأخذ مثلا التدبر في سورة الضحى. إذن الآن سيفهم المشاهد Penonton yang menyaksikan program kita هل paham دكتور توخي مفسر أو متدبر؟ apakah Syekh Dr. Tuhi mufassir ahli tafsir atau mutadabbir tadabbur. دكتور توخي ليس مفسر. Dr. Tuhi bukan mufassir. أيوة، دكتور توخي متدبر. Dr. Tuhi mutadabbir, tadabbur ayat. يعني وظيفته في علم تدبر القرآن الكريم. Beliau bertugas di ilmu tadabbur Al-Quran. أيوة، لذلك دكتور توخي حينما يعلم اللغة العربية Ketika Dr. Tuhi mengajarkan ilmu bahasa Arab, يعلم اللغة العربية حتى يكون الطالب المتعلم sehingga siswa yang belajar bahasa Arab متقن للغة العربية من ناحية، betul-betul mengerti bahasa Arab ومتقن للتفسير اللي هو الأدنى من dan ناحية، mengerti dengan baik makna tafsir ومتقن للتدبر اللي هو الأعلى في القرآن من ناحية ثالثة. dan bisa juga memahami tadabbur yang level paling tinggi. وهذا هو ما أريده، Ini yang saya inginkan. أن الطالب الذي يتعلم اللغة العربية لا يتعلم لكي يقول أنا اسمي أحمد، أنا من مصر، لا. Sehingga orang yang belajar bahasa Arab tidak hanya sekedar nama saya Ahmad, saya datang dari Mesir. Bukan itu maksud belajar bahasa Arab. يتعلم اللغة العربية حتى يستطيع تفسير القرآن، Belajar bahasa Arab sehingga dia mampu menjelaskan tafsir Quran. ثم ينتقل إلى المرحلة الأعلى الرائعة Setelah tafsir dia naik ke level paling tinggi yang paling menakjubkan, وهي yaitu تدبر القرآن tadabbur الكريم. Al-Quran. لأن الله أمر بهذا. Karena Allah memerintahkan tadabbur. قال تعالى Allah berfirman, أفلا يتدبرون القرآن. mengapa mereka tidak mentadabbur Al-Quran? وقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه Inilah kitab yang kami turunkan إليك مبارك
penuh dengan keberkahan. لماذا هو مبارك يا رب؟ ليدبروا. Supaya mereka mentadabbur makna ayat-ayat. هذا أمر من الله. Perintah dari Allah. لأجل هذا نحن نتعلم اللغة العربية. Oleh sebab itu kita لأجل belajar هذا. bahasa Arab supaya mampu tadabbur. المشكلة الموجودة الآن أن Mas. عندنا علم تفسير القرآن فقط، Problem kita sekarang adalah kita punya hanya ilmu tafsir saja. وهو العلم الأدنى للقرآن. Ilmu yang bawah. أما علم تدبر القرآن هو العلم Ilmu tadabbur, الأعلى. ilmu yang tinggi. إذا نستطيع الآن أن نفهم أن المفسر Kita dapat faham bahwa mufassir هو فقط وظيفته النقل، ينقل الكلمات الغير مفهومة إلى كلمات مفهومة فقط لا غير. dan tafsir mengalihkan dari yang tidak difahami kepada yang difahami. أما المتدبر موضوع ثاني Adapun tadabbur tema سنرى إن شاء الله عند شرحنا لتدبر وليس تفسير سورة tadabbur الضحى. surat Ad-Duha. إذن هناك تفسير سورة الضحى هذا الأدنى، وهناك تدبر سورة الضحى. Tadabbur surat Ad-Duha. أيوة. كل سور القرآن يجب أن تكون Fi لها tafsir, fi تفسير. tadabbur. أيوة هكذا. Setiap surat-surat Al-Quran Ya, itu salam. ada tafsir surat Duha, ada tadabbur surat Duha. وهذا هو العلم الذي نحن نؤسسه اليوم، علم تدبر القرآن وليس تفسير القرآن، نؤسسه في هذه القناة حتى نبتغي أن ندخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. Ini ilmu yang ingin kami ajarkan supaya kita mendapatkan pahala sunnah hasanah. Siapa yang membuat suatu sunnah hasanah yang baik lalu kemudian dilanjutkan oleh orang setelah meninggal, maka pahalanya akan tetap mengalir sampai hari kiamat. هذا هو. أشكرك. جزاك الله خير. طيب ناخذ استراحة. Masya Allah. Nah, aku istirahat. Baik, kita istirahat sejenak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini sesuai seperti yang kita niatkan semuanya, cuacanya cerah, baik, hati kita pun lapang, perut pun sudah diisi makanan. Kita syukuri nikmat ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah, karena majlis yang tidak diisi solawat anta najifah, majlis bangkai, busuk dan berbau. Maka kita kirimkan salawat dari desa Silau Laut sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Sehat semua? Alhamdulillah. Kalau kita punya uang dinar 20 keping, zaman Nabi tak ada duit kertas, duit perak namanya dirham, duit emas namanya dinar. Satu dinar itu beratnya 4,25 gram. Siapa yang punya uang 20 keping, maka dia mesti mengeluarkan zakat 2,5%. Rubu'ul usyur. Sekarang saya tanya, kalau satu kepingnya 4,25 gram, 20 keping baru membayar zakat, berapa gramkah nisab zakat emas? Saya cuma mau ngetes, masih sadar atau tidur? Kalau satu kepingnya 4,25 gram, 20 keping baru wajib zakat emas, berapa gramkah baru wajib bayar zakat emas? 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram. 85 gram emas baru wajib bayar zakat. Tapi ada satu syarat lagi, mesti 1 kali haul.
Apa arti haul? Setahun. Sebetulnya apa yang mau Ustaz jelaskan? Arti haul. Begitu kalau profesor menjelaskan. Dulu kan dah saya bilang, ada orang duduk sama saya ikut seminar di Hotel Grand Pekanbaru Riau. Saya jadi peserta. Kawan saya ini bertanya, Mat, ya, paham kau yang dicakapkan profesor tuh? Tidak, aku bilang. Kenapa kau ngangguk? Apa salahnya ngangguk aja? Kenapa kita tak paham cakap dia? Saya bilang, begitu kalau profesor bercakap payah kita paham. Makanya aku LCM aja. Nanti kalau aku profesor kau pun tak paham juga. Haul artinya satu putaran 1 tahun. Ini haul yang ke-79. Artinya almarhum Tuan Syekh Abdurrahman Syekh Silau Laut sudah meninggal 79 tahun yang lalu. Meninggal 1941. 4 tahun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Apa manfaat haul ini? Duit ongkos habis. Masuk angin pula duduk di lantai. Apa manfaat haul ini? Saya seumur hidup saya, lahir 1977 di sini, di Silau. Sekarang 2020, umur 24 tahun udah. Saya seumur-umur saya ikut haul ini baru 3 kali. Pertama tahun 1988. Acaranya di teras masjid. Waktu itu masjid ini setengahnya kayu, ada teras depan. Penceramahnya dari pesantren Darul Ulum, Ustadz Usman Effendi. Masih ingat? Nah, beliau dulu yang ceramah. Usman Effendi LC Al-Mukarram 1988. Tahun 89 itu haul yang paling besar. Dibuat di bawah karena tak muat di atas. Pakai tenda. Yang hadir waktu itu Bapak almarhum Haji Raja Inal Siregar. Yang punya program Marsipaturi Hutanabi. Masih ingat Raja Inal Siregar? Gubernur Sumatera Utara. Sesudah itu tak ada lagi haul. Sejak 1989 sampai sekarang 31 tahun tak ada haul. Jadi ngobrol-ngobrol lah saya dengan Pak Idris SH. Saya bilang, Bang, kenapa pula tepuk tangan? Saya tanya, saya bilang sama dia, saya manggil abang. Bah, saya bilang, aku rindulah haul nih. Dulu waktu haul itu aku kelas 6 SD. SD Al-Wasliyah di Jalan Cokro, Kisaran. Kelas 6. Sudah tua tak pernah haul. Jangan-jangan keponakan kita pun tak tahu lagi apa arti haul nih. Cuma kalau kita buat haul, kata beliau, Adinda, tak bahaya haul nih kalau kita buat sekarang. Kenapa? Nanti disangka orang kampanye aku mau jadi bupati gitu. Jadi saya bilang masyarakat ini udah cerdas. Dia tidak akan ditariknya kesimpulan itu. Dia tahu ini pengajian Ustadz Somad, saya bilang. Kalaupun mereka menyimpulkan macam itu, tak juga salah, saya bilang. Kata saya, dia tak mau. Makanya tadi dibilang Pak Cik Syekh Haji Ibrahim, kita tidak ada urusan politik, maka bapak-bapak yang hadir malam ini murni pengajian berkirim baca Yasin untuk almarhum Tuan Syekh Silau Laut, Syekh Abdurrahman Silau. Jelas? Ini perlu saya jelaskan di awal supaya jangan ada fitnah-fitnah. Nanti kalau balik bisa dijelaskan. Apa acara di Silau itu? Haul. Kenapa dibuat haul? Karena rindu anak cucu zuriat keturunan, supaya anak cucu di masa akan datang ini tahu, bisa bercerita kepada anak cucu di masa akan datang. Mudah-mudahan haul ini membawa cerita pulang ke rumah kita masing-masing nanti insyaallah. Amin. Nanti kalau anak bapak ibu bertanya, dari mana mak? Haul. Apa arti haul itu? 1 keping uang dinar 4,25 gram. Terus mak, entah aku pun tak ingat entah apa tadi kata Ustaz. Tak usah dihafal ceramah saya ini, mudah saja. Tinggal tengok di Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jadi waktu saya mendengar haul itu, urutan acaranya sama macam ini.
pembacaan Al-Quran. Dibacalah oleh protokol waktu itu. Saya kelas 6 SD. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Abdul Somad. Jadi saya lah membaca Quran tahun 88 dan 89 itu. Lalu kemudian pembacaan sejarah dibacakan oleh Pak Cik kami almarhum Dr. Andus Haji Mansur Ali, abang kandung dari Pak Cik Haji Ibrahim yang tadi membacakan. Jadi keturunan cucu cicit Tuan Syekh Abdul Rahman membacakan itu karena ini acara keluarga, zuriat dan para murid-murid. Mudah-mudahan kita semua dianggap sebagai murid-murid Tuan Syekh Abdul Rahman. Walaupun tak berjumpa langsung, sikit banyak mendapatkan barokahnya insyaAllah. Amin. Apa yang saya ambil pelajaran dari haul waktu itu? Tentu lain kepala, lain isinya, lain dari Bapak Ibu, banyak macam yang diambil dari cerita tadi. Tapi saya pribadi waktu itu yang saya ambil, aku mesti sekolah ke Makkah macam Syekh Abdul Rahman. Itulah yang tertanam dalam kepala saya. Aku mesti sekolah ke Makkah macam Syekh Abdul Rahman. Maka waktu itu saya pun sekolah Sanawiyah Muallimin Al-Wasliyah Jalan Sisingamangaraja, Simpang Marendal, Komplek Unifa Medan. Tamat kelas 3, saya cari siapa yang bisa mengirim ke Makkah nih. Setahu saya yang bisa mengirim ke Makkah waktu itu namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muthalib, Imam Masjid Raya Medan. Datang saya ke rumahnya, ditemani oleh uwak kami Siti Abidah, habis sembahyang subuh. Syekh Jalaluddin, ya, Syekh bisa mengirim ke Makkah? Bisa. Kirim aku ke Makkah. Waktu itu saya kelas 3 SMP. Ditanya, kau kelas berapa sekarang? Kelas 3 Sanawiyah. Di mana? Muallimin. Sekolah aja dulu. Sekolah aja dulu. Makanya kalau ada anak-anak sekarang udah tamat pesantren, pas ditanya, kau tamat ini mau ke mana? Entah. Saya heran. Saya dulu kelas 3 cita-cita saya tinggi. Aku mau ke Makkah. Ini udah tamat tak tahu. Kau mau ke mana? Tak tahu. Bagus kau terjun ke Sungai Ular. Bisa pula tak ada cita-cita. Jadi mendengar cerita tentang Syekh Silau ini adalah membangkitkan semangat untuk sekolah. Memang saya tidak jadi sekolah ke Makkah. Karena satu dan lain hal, ditakdirkan lain. Melompat dari Makkah ke Mesir, 4 tahun di Mesir, habis itu ke Maroko 2 tahun, habis itu ke Sudan, terakhir dapat profesor di Brunei Darussalam. Saya cuma mau ngasih tahu aja, ini bukan Ustaz kaleng-kaleng. Jadi saya ingin setelah haul ini ada motivasi belajar. Syekh Abdul Rahman di zaman waktu itu masih pakai kapal kayu, kapal tongkang, kapal layar, bisa sampai dia ke Makkah. Kau sekarang di zaman milenial, zaman naik pesawat, sekolah kau di mana? Anak muda malam ini, kau mau sekolah kemana guys? Malu tak sama Syekh Abdul Rahman? Malu. Beliau sebelum tahun 1900, karena beliau dapat tanah tadi, sesuai dengan yang diceritakan Pak Cik Haji Ibrahim Ali, tahun berapa Tuan Syekh Abdul Rahman dapat tanah Silau Laut? Tak ada ingat. Ini masuk ujian akhir semester ini. Ingat, sampai mati ingat. 1901, 1901, 1901. Tahun 1901. Jadi Silau Laut ini umurnya sudah 119 tahun. Jadi ini bukan kampung yang baru dibuka sekarang. Dia ada peradaban, dia punya masa lalu. Banyak istana-istana hilang. Mana istana kerajaan Serdang? Ada Pak Ustadz, itu replika. Mana istana kerajaan Asahan? Istana Maimun ada. Tapi Syekh Abdul Rahman membangun rumah besar. Gelap sekarang tak nampak. Tapi tadi saya yakin banyak sudah mengambil gambar. Panjang, besar, macam istana. Apa artinya? Dia kaya raya. Kebun padinya luas. Sebelah kiri ini Tukak Manda masih ada kebun karetnya. Kolam ikannya banyak. Dia bukan seorang ulama, dia tidak hanya seorang mursyid tarekat Sattariyah, tapi juga dia seorang ulama yang entrepreneur.
Itu yang perlu sekarang, entrepreneur. Ya, sekarang orang cita-cita, apa cita-cita kau? Jadi PNS. Tak lulus, minum racun tikus. Gimana Indonesia ini mau maju? Hijau, gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Tapi apa yang terjadi dengan anak bangsa? Tak pandai mengelola dengan baik. Jadi saya mau setelah mendengar kisah Syekh Abdurrahman tadi, masing-masing kita mengambil pelajaran. Ada yang diambilnya sisi ininya, diambilnya sisi ininya, diambil. Tapi kadang orang banyak salah ambil. Ini tadi ada yang SMS ke saya, yang diambilnya sisi istrinya. Ada yang mengirim SMS ke saya. Saya bilang kau ini belum tentu dapat macam itu. Dia bisa begitu, belum ada apa-apanya. Bandingkan dengan Tuan Syekh Besilam Abdul Wahab Rokan. 30 lebih. Karena ulama-ulama dulu itu asal singgah ke kampung, orang kasih anak hadisnya ngambil barokah. Saya kena tak mau aja. Asal singgah ke kampung dapat. Orang dulu mengambil barokah. Dan zaman dulu tidak ada mengurus surat izin istri pertama. Nah, itu yang berat itu. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, ambillah dari sisi kehidupan itu. Apapun yang mau diambil. Ustaz Somad, apanya yang Ustaz ambil? Perjuangan hidupnya yang luar biasa. Mak kami dulu di Silau ini tak pernah bercerita tentang Power Rangers. Tak pernah bercerita tentang Batman, Wonder Woman, Spiderman. Yang diceritakannya adalah tentang Syekh Abdurrahman. Ada seorang anak kecil dibawa ayahnya datang ke Silau, dijumpakan dengan Syekh Abdurrahman. Datang Syekh Abdurrahman, diusapnya kepala anak ini, didoakannya. Apa kata dia? Anak ini nanti akan menjadi orang hebat di negeri ini. Lalu kemudian dibawalah balik, anak itu pun sekolah, berkarir. Rupanya di hari tuanya dia ingat kepalanya pernah didoakan Syekh Abdurrahman. Setelah dia menjadi orang hebat di Jakarta, datang dia lagi ke Silau ini, datang ke rumah besar. Dia adalah Jenderal Ahmad Taher yang pernah jadi Menteri Pos Menpar Postel. Ingat? Kampung ini pernah didatangi menteri dulu. Sekarang aja pejabatnya semua sombong tak mau ke Silau. Dulu menteri datang kemari, gubernur datang kemari. Yang tak ada, bukan saya nyindir yang tak datang nih, mereka sibuk. Jangan ambil kesimpulan macam-macam. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang pertama dari haul adalah, tujuan dari haul ini adalah membangkitkan semangat. Setelah mendengar cerita Syekh Abdurrahman tadi, bangkit tak semangat? Kenapa macam bunyi orang kehilangan semangat? Saya terus terang, waktu sekolah di Mesir, susah. Kiriman dolar, $1 krisis moneter, 20.000. Mana sampai hati kita minta? Dalam keadaan susah tuh, saya ulang-ulang baca kisah hidup Syekh Abdurrahman. Kau masih syukur bisa menelepon di kampung. Syekh Abdurrahman dulu sekolah di Makkah. 7-9 tahun dia di Makkah. Bangkit semangat. Dia dulu naik kapal tongkang, kapal kayu sampai ke Makkah. Kau naik pesawat, Abdul Somad. Bangkitkan semangat karena kita perlu tokoh. Sekarang banyak anak-anak kita ini kehilangan tokoh. Yang banyak ini penokoh sekarang. Makanya Syekh Abdurrahman bagi saya, sebelum saya mengenal ulama-ulama Al-Azhar, sebelum saya mengenal ulama-ulama Darul Hadis Maroko, sebelum saya kenal Profesor Dr. Umar Ma'ruf Ali Musrib, pembimbing supervisor saya di Sudan, sebelum saya kenal Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, tokoh pertama dalam hidup saya adalah Syekh Abdurrahman Silau. Sumber inspirasi bagi saya. Mudah-mudahan setelah haul ini kita semua pun mengambil inspirasi dari almarhum. Sejarah hidup beliau tak perlu lagi kita tulis. Sudah disebar di internet. Tulis saja di Google itu. Syekh Silau Laut, enter. Lengkap semua sejarah. Balik dari sini, ibu yang tak ingat yang dibacakan Pak Cik tadi, balik dari sini, print. Tempel di dinding kamar. Print, cetak, bagikan. Anak-anak muda yang pandai membuat buku, print, bagikan. Membangkitkan semangat kita insya Allah. Amin. Habis 15 menit. Poin pertama. Saya ceramah jelas insya Allah. 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Poin pertama, membangkitkan semangat. Yang kedua,
Dulu waktu saya kelas 6 SD itu berkumpullah semua. Maka tujuan dari haul adalah menyambung silaturahim. Malam ini datang Pak Bupati atau yang mewakili, datang Pak dan Ramil, Pak Dandim, tentara, polisi dan lanal angkatan laut, pejabat-pejabat, kepala dinas, kepala badan yang berkepala maupun tidak. Hadir semua malam nih. Mohon maaf, beribu maaf bapak-bapak, tak dapat saya sebut. Kata orang Melayu, encik-encik, puan-puan, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang membaca Quran tadi namanya Muhammad Al-Fayad. Muhammad Al-Fayad ini punya emak namanya Hajah Habibah. Hajah Habibah ini punya ayah namanya Syekh Muhammad Ali. Syekh Muhammad Ali ini punya ayah namanya Syekh Abdul Rahman. Jelas? Yang membawa acara itu tadi satu namanya Angga. Angga ini siapa? Habib. Habib ini punya ayah namanya Pak Muiz. Pak Muiz ini punya ayah namanya Abdul Latif. Atuk kami Abdul Latif punya ayah namanya Syekh Abdul Rahman. Ujung muaranya Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman punya abang namanya Abbas. Abbas ini punya cicit. Itulah pembawa acara satu lagi tadi. Jelas? Berputar-putar di situ aja dia. Yang membacakan tadi Pak Cik kami namanya Haji Ibrahim. Haji Ibrahim ini punya ayah namanya Syekh Muhammad Ali. Syekh Muhammad Ali punya ayah namanya Syekh Abdul Rahman. Cucu Syekh Abdul Rahman itu sekarang, dulu saya hitung-hitung cucunya itu 40. Sekarang tinggal 3 itu saja lagi. Kalau tak dibuat haul nih, tak jumpa saya sama mereka nih. Saya tak datang ke rumah mereka karena sibuk, mereka pun sibuk juga. Dibuat haul, berjumpalah semuanya malam ini. Hadir pula yang dari Pekanbaru, dari Kuala Lumpur datang, yang dari tidak hanya keluarga zuriat Syekh Abdul Rahman, hadir 40 orang dari Kabupaten Kampar Riau. Tepuk tangan untuk orang Riau. Ustadz Somad, kami hadir malam ini 40 orang dari Riau. Bayangkan tuh 40 orang, bukan dekat Riau tuh. 12 jam naik mobil. Berapa kali singgah rumah makan? Berapa kali ngisi minyak? Datang kemari menyambung silaturahim. Apa hubungan mereka dengan Syekh Abdul Rahman? Yang datang ini adalah jamaah tarekat Naqsyabandiyah. Sanad mereka sampai kepada Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Syekh Bahauddin Naqsyabandi sampai ke Abu Bakar, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Syekh Abdul Rahman Silau Laut juga mengambil baiat Naqsyabandiyah dari Syekh Sulaiman Zuhdi, satu guru dengan Syekh Abdul Wahab Rokan Besilam. Tapi yang diamalkannya, diajarkannya di sini tarekat Sattariyah, yang diambilnya dari Syekh Daud Fatani, sanadnya sampai kepada Syekh Abdullah Asy-Syatiri dari India, sampai kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang diajarkannya di kampung ini tarekat Sattariyah? Karena Sattariyah ini tidak pakai suluk. Naqsyabandiyah mesti pakai suluk. Kenapa di sini dia tidak buat bersuluk? Karena orang sini sibuk beladang. Susah, payah cari makan. Maka kata dia yang paling cocok yang tak pakai suluk, yaitu tarekat Sattariyah. Tapi beliau sendiri ada ijazahnya dari Syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Abi Qubais, Naqsyabandiyah. Maka orang Naqsyabandiyah pun banyak juga datang malam ini karena ada ikatan emosional. Jadi yang datang malam ini 3 bagian. Pertama, zuriat, keturunan, ada hubungan nasab. Yang kedua, tak ada hubungan nasab, tapi ada hubungan Naqsyabandiyah, keilmuan. Yang ketiga adalah orang-orang yang ingin mengambil barokah dari pewaris para nabi, al-ulama warasatul anbiya. Bahwa nanti pulang dari sini ada yang mau mengambil karomah-karomahnya karena terpukau dengan ceritanya. Salah apa tak salah? Tak salah. Misalnya pulang dari sini digulungnya juga duit. Mau dia bergulung macam itu. Cerita itu mutawatir.
Diriwayatkan bukan satu dua orang, berjamaah orang meriwayatkannya. Orang-orang yang soleh bercerita, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Kapan dia baru dapat karomah itu? Bukan sekedar sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Zikirnya sehari 25.000 kali. Awak la ilaha illallah asal tahlil agak lebih 40 mulai bersinau. La ilaha illallah, la ilaha illallah asal lewat 40. Lama lah imam ni. Ingin pula dapat karomah. Mana bisa? Jangankan karomah wali, mi karomah pun payah. Tentang karomah-karomah ni Ustaz ada tak dalam hadis Nabi? Ustaz kan jurusan hadis dulu kuliah. Hadis Sahih Muslim. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kalau hambaku itu banyak beribadah dengan ibadah-ibadah sunat, bukan wajib. Bukan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bukan. Tapi ibadah-ibadah sunat. Kalau hambaku itu banyak beribadah sunat kepada aku, hatta uhibbah, sampai aku cinta kepada dia. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepada dia, fa akunu ainahu yubsuru bihi, aku akan menjadi matanya, maka dia menengok dengan mataku. Kalau sudah memandang dengan mata Allah, ada lagi yang terhijab dan terdinding? Mana ada? Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Jadi banyak juga orang sekarang mengaku punya karomah, mengaku punya itu, punya ini, rupanya punya tuyul. Oleh sebab itu maka kuatkan dulu tauhidnya, kuatkan dulu akidah aslus sunnahnya, kuatkan dulu tasawufnya sunni, baca Ihya Ulumuddin, ikut berzikir pakai mursyid berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru maka setanlah gurunya. Poin yang kedua, malam ini adalah malam silaturahim. Man ahabba ibsatalahu fi rizqihi. Siapa yang mau murah rezekinya, panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia rajin-rajin menyambung silaturahim. Insyaallah yang hadir malam ini semuanya murah rezeki, panjang umur, sehat badan. Yang dililit hutang dilepaskan Allah dari hutang piutang. Dimudahkan Allah urusan hidupnya insyaallah. Urusan hidup anak-anaknya dijauhkan dari narkoba, dijauhkan dari perbuatan maksiat. Berkat karomah kemuliaan wali Allah Syekh Abdurrahman Syekh Silau Laut. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, menyambung tali silaturahim. Makanya tadi nanti kalau ada haul Syekh Abdul Wahab Rokan, datang. Ada haul Syekh Tuan Syekh Beringin, datang. Haul Syekh Silau, ada satu lagi selain Silau Laut, Silau Dunia. Makanya perlu di ujung itu dibuat Silau Laut, karena di Simalungun ada satu lagi Silau Dunia, mursyid juga, syekh juga, sama-sama dari Makkah juga. Oleh sebab itu nanti kalau ditanya orang, dari mana kau? Silau Laut apa Silau Dunia? Entah, pokoknya Silau lah. Silau Laut, menyambung tali silaturahim. Saya amat sangat senang. Makanya tadi kata Pak Cik Haji Ibrahim, jangan cakap kasar, petugas-petugas jangan kacap kuat-kuat, jangan menyinggung perasaan, karena yang datang ini adalah orang-orang pecinta-pecinta Tuan Syekh Abdurrahman. Ini bukan tamu kita, ini adalah tamu Syekh Abdurrahman, maka kita layani dengan baik. Makanya mana berani saya bantah, Ustaz boleh ambil gambar, ambil lah, kalau udah mau mati lah ambil. Menyambung tali silaturahim. Tapi tentu tak semua dapat dilayani dengan baik. Ada yang tak dapat tempat duduk, ada yang tak dapat nasi bungkus, ada yang kakinya terinjak, ada yang tak dapat bergambar. Sudikah Bapak Ibu memaafkan kami keluarga besar dan panitia? Andai tak maaf kata dia, kita cari dia di padang mahsyar. Bukan senang, di padang panjang aja payah jumpa, boleh di padang mahsyar. Oleh sebab itu maka ini malam silaturahim. Makanya nanti kalau ada haul lagi tahun depan, mau datang atau tidak? Jangan ada dusta di antara kita. Insya Allah. Itu tujuan haul. Nanti ada pula orang berkata, apa haul ini? Bid'ah ini. Yang sudah meninggal biarkan berlalu. Ngapa diulang-ulang lagi? Silaturahim. Orang-orang barat itu silaturahim apa tidak? Orang barat itu silaturahim, cuma tidak disebutnya silaturahim. Apa namanya? Family gathering. Apa namanya? Coffee morning. Coffee, kopi. Morning, pagi. Coffee morning, minum kopi pagi-pagi. Orang barat ini pelit, tak mau keluar duit, maka minum kopi. Pahit pula itu, tak bergula. Beda sama kita, ada nasi lemak, nasi uduk, nasi macam-macam.
Oleh sebab itu maka silaturahim kita ini, orang barat itu kenapa maju bisnisnya, maju hidupnya? Karena rajin bersilaturahim. Duduk-duduk, dia cerita-cerita, cuman bedanya cerita mereka cerita dunia, cerita kita ini cerita akhirat, cerita kita ini cerita amal soleh, majelis kita ini majelis ilmu, ada baca Qur'annya, ada zikirnya, ada tahtimnya, ada tahlilnya, ada baca yasinnya. Mudah-mudahan kita pun nanti meninggal dunia, anak cucu kita bersilaturahim juga menang kita insya Allah. Amin. Habis 15 menit. Poin ketiga. Apa poin ketiga? Panjang cerita hidup Syekh Abdurrahman. Kalau mau diceritakanlah perjalanan hidup orang yang umurnya panjang, usianya begitu hebat, mau diceritakan dalam 60 menit. Menceritakan hidup Syekh Abdurrahman dalam 60 menit, bahasa Arabnya mustahil. Itu sudah dipotong-potong oleh Pak Cik kami Haji Ibrahim. Itu pun jamaah sudah berbisik-bisik. Padahal itu saripati inti cerita itu diceritakan. Dari mulai nasab keturunannya dari kampung Rao. Dari mana tadi dia berasal? Rao. Rupanya mereka cari silsilah ini Rao. Bulan lalu saya ke Malaysia. Bersilaturahim ke kantor menteri. Menteri bukan yang di puskesmas tuh. Menteri. Datang saya ke kantor menteri, disambut, duduk. Tiba-tiba di situ ada satu jaro namanya. Tahu jaro? Jaringan Rao. Sudah ada di situ jaringan Rao. Jadi saya tanya, kenapa ada jaringan Rao di sini Pak Menteri? Rupanya menteri di Malaysia ini keturunan orang Rao. Jadi apa hubungan dengan saya? Karena kami dengar Ustadz Somad orang Rao, maka kami ingin mengundang Ustadz tahun 2021. Seluruh orang Rao di Malaysia akan datang, Ustadz ceramah. Mereka senang, saya pucat. Karena ditanyanya, Ustadz Rao di mana? Kata dia. Awak orang Silau. Jadi ingatlah saya yang dibaca Pak Cik tadi. Tuan Syekh Abdurrahman bin Nahoda Alang bin Nahoda Ismail, keturunan Datuk Angku Batuah, Datuk Angku Mudik Tampang. Pas ditanya, Ustaz Somad keturunan Rao? Ya, saya bilang. Dari mana? Angku Mudik Tampang. Dekat dengan kami, kata dia. Selamat. Ustaz Somad, ketika Belanda datang, sebagian suku ikut Belanda, aman. Sedangkan orang Rao ini pejuang melawan. Orang Rao ini hebat-hebat, kata dia. Kita lah itu, kata saya. Memang kita ini perantau. Masya Allah, tabarakal. Akhirnya tersambung silaturahim. Itu perlu tahu kita nasab keturunan. Supaya kita tahu. Ini banyak anak-anak ini sekarang tak tahu. Kau keturunan siapa? Entah, aku bayi tabung Pak Ustaz. La ilaha illallah. Abdul Somad, nama omaknya Hajah Rohana. Hajah Rohana ini anak Siti Aminah. Siti Aminah ini anak Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman ini anak Nahoda Alang. Nahoda Alang ini anak Nahoda Ismail. Keturunan dari Datuk Angku Batuah. Keturunan dari Angku Mudik Tampang. Berasal dari Rao yang datang ke Batubara. Orang Rao kalau dia merantau, nama kampung itu dia bawa. Ketika dia pindah bukan cuma Priok Belanga dia bawa. Nama kampung itu dia bawa. Maka di Kabupaten Batubara pun ada namanya Kampung Rao. Saya sudah berziarah ke sana, makam ayah daripada Syekh Abdurrahman, itulah dia makam Nahoda Alang. Nahoda, tahu arti Nahoda? Nahoda itu karena dia punya kapal. Kira-kira kalau Nahoda punya kapal, miskin apa kaya? Kaya, bukan miskin. Makanya waktu saya naik motor Harley Davidson, diajak orang, alah baru kenal moge, kata dia. Nenek moyang kami dulu kaya, saya bilang. Saya aja yang tak kaya. Kalau mau tahu kalian nenek moyang kami, datang kalian ke Silau nih, tengok rumah besar, tengok makamnya, tengok tanah. Wahai Syekh Abdurrahman, duduklah engkau di situ
Sebagaimana pembagian ayahku kepada kamu, maka inilah dia. Dari Kabu-Kabutan sampai ke Sungai Besar. Kabu-Kabutan itu sekarang Batu Pikir. Tadi mau kemari lewat Batu Pikir kan? Coba nanti besoknya malam nih, Besok dari Batu Pikir, coba naik sepeda motor, naik mobil, pergi ke Sungai Besar, hitung berapa kilo. Itu semua tanah itu punya Syekh Abdurrahman. Nasib baik kami tak mengurus suratnya ke BPN. Kalau sempatlah diurus itu, dapat akta itu, dipindah. Entahlah, mudah-mudahan yang lain tak ada ide mendengar cerita saya. Orang dulu tak gila harta. Apa kisah cerita di balik duit bergelinding mengikuti dia itu? Dia mau mengatakan, bukan aku mencari duit itu, tapi duit itu mengikuti aku. Itu yang mau dia sampaikan ke anak cucu nih. Kalau kalian tolong agama Allah ini, maka bukan kalian yang mencari. Dunia itu bersimpuh di bawah tapak kaki kalian. Orang mencari profesor setengah mampus mau dapat profesor. Saya pergi ke Brunei, dikasihnya profesor. Saya pun terkejut, panas-panas dingin badan saya. Oleh sebab itu maka, emak saya ini termasuk orang takut. Dulu Syekh Abdurrahman berpesan, anak cucuku haram sekolah Belanda. Tak boleh sekolah. Makanya saya tak ada sekolah Belanda. Maksud dia sekolah Belanda itu sekolah umum. Saya tak pernah sekolah. Sekolah saya semuanya sekolah Arab. Dibuatnya sekolah itu namanya sekolah An-Najah. Saya 2 tahun di situ sekolah Arab. Pindah ke Kisaran masuk Al-Wasliyah, sekolah Arab lagi. Pindah ke Medan, sekolah Arab lagi di Muallimin. Habis itu pindah ke Darul Arafah, sekolah Arab lagi. Pindah ke Riau, Indragiri Hulu, Madrasah Nurul Falah, sekolah Arab lagi. Pindah lagi ke Mesir, Al-Azhar, Arab lagi. Pindah ke Maroko, Arab lagi. Pindah ke Sudan, Arab lagi. Walaupun saya Arab-Arab cemas. Itu janji dia. Asalkan anak cucuku mengikut kataku, dunia itu bersimpuh di bawah tapak kaki dia. Asal percaya, insya Allah. Cuman kadang orang tak percaya. Nanti kok anakku sekolah agama makan apa, kata dia. Makan pula dipikirkannya. Kalau makan yang dipikirkan apa beda kau sama monyet? Betul tak cakap saya ini? Banyak orang tersinggung dengar cakap saya. Tapi saya kasih tahu dari awal, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah yang tersinggung balik berkunang-kunang mati. Masukkan anak sekolah agama. Intan surullah. Kalau kau tolong agama Allah nih, Allah yang akan menolong insyaAllah. Amin. Ini pelajaran yang ketiga. Ambil kisah kehidupan Syekh Abdurrahman sebagai bekal. Macam-macam bekal yang bisa kita ambil. Bahwa dia punya karomah. Iya, karomah. Singkat cerita, saya pun ceramah, diliput orang, direkam, diupload www.youtube.com. Ceramah saya sekali, orang ramai. 4 tahun saya ceramah di Masjid Akramun Nas, tak muat masjid. Pindah ke Masjid Al-Falah. Al-Falah itu 2 lantai, penuh juga, sampai tegak orang di tangga 2 tahun. Pindah lagi Masjid An-Nur. Masjid An-Nur full juga. Akhirnya entah kemana-mana saya ceramah. Dari mulai Pulau Sabang di Aceh sampai ke Melbourne, sampai ke Swiss, tak jadi ceramah, dicegat di airport. Kalau bahasa kampung udah saya koncing awak dah. Jadi waktu saya ceramah mulai orang ramai itu, ikutlah mendiang omak nih, almarhum. Ditengoknya orang macam sumut ramai, balik dipanggilnya saya, sini kau kejap. Ada yang mau kutanya, apa mak? Kau membolot jin. Kenapa mak tanya gitu? Karena orang yang bisa ramai begitu pasti pakai jin. Atuk kau dulu murid langsung Syekh Abdurrahman bersumpah jangan berkawan sama jin. Kau kalau ada hubungan sama jin, kau putus sekarang MOU itu. Memorandum of Understanding between me and you. Saya bilang bersumpah aku mak, aku tak ada pakai pelet, aku tak ada pakai jin, aku tak ada pakai apa-apa, aku hanya bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Teringatlah dia masa dulu, baru dia connect apa kata dia? Betul kata mendiang Pak Oji dulu. Rupanya waktu dia sedang hamil tua, dia sakit-sakitan. Datanglah ke rumah besar, jumpa dengan Syekh Haji Muhammad Ali bin Syekh Haji Abdurrahman. Pak Cik dia, adik omaknya, ayah dari Pak Cik Ibrahim Ali.
Pak Cik, Pak Oji, dia panggil Pak Oji. Anakku ni sakit-sakit, aku pun sakit juga. Kata bidan kampung, anak ini udah mati di dalam. Udah tak bergerak lagi. Kalau dibawa rumah sakit, udah dibelahnya udah. Kata dia ngatuk nih, kau bacalah ini pagi, petang, sampai lahir. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha rabbat qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Doa Hannah ketika mengandung anak bernama Maryam. Dibaca mak ni terus, kemudian kata dia ngatuk nih, pergi kau ziarah ke makam. Berziarah dia ke makam. Ketika dia berziarah ke makam, tertidur dia. Nampaknya tangan almarhum Syekh Muhammad Abdurrahman ini keluar membagi bunga kenanga. Dipegangnya bunga kenanga. Diceritakannya ke atuk nih, Pak Cik, ya, apa nampak kau? Nampakku bunga kenanga. Oh, elok itu, baik itu. Jadi kata mak saya, mungkin orang ramai ini menengok kau macam bunga kenanga. Ramai, tapi hati-hati, bunga kenanga ini besar. Kenapa mak? Berhantu, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan kuasa kita, ini pinjaman titipan Allah Subhanahu wa taala. Ketika banyak serangan-serangan, buli-buli, ejekan-ejekan, caci maki, waktu mak tu masih hidup, sudah mulai banyak, pusing juga kepala dia, macam-macam cerita sampai. Saya bilang ke dia, mak, ini banyak betul orang mencaci maki, sumpah serapah, membuli, melarang itu ini, termasuk waktu pulang dari Hong Kong tak boleh masuk, visa di cancel segala macam. Sikit aja dia berpantun. Apa kata dia? Tak mati tuah ditikam berani. Apa maksudnya? Saya tak paham. Mereka tu berani, kau bertuah, tak mati tuah ditikam berani. Oh, begitu artinya. Saya tak mengatakan saya bertuah. Tuah orang-orang tua. Mungkin ada doa-doa mereka dulu. Emak saya bukan ulama, ayah saya bukan ulama, orang biasa-biasa saja. Tapi mereka amat sangat memuliakan ulama. Dulu almarhumah mak ni, kalau Tuan Syekh Muhammad Ali datang undangan di tempat acara pesta orang, dialah yang pergi ke dapur mengambilkan pulut kuning, mengambilkan ayam panggang, menyiapkan makanan. Rupanya itu ada disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Ta'limul Muta'allim Az-Zarnuji. Apa katanya? Kalau orang memuliakan ulama, walaupun dia tidak ulama, maka anak cucu cicitnya paling tidak dapat serpihan-serpihan ulama. Saya tak mengatakan saya ulama. Titel saya tidak Tuan Syekh. Saya hanya orang biasa. Saya bukan Habib. Saya bukan ulama besar. Saya tidak ulama hebat. Berat saya pun cuma 50 kilo tak sampai. Tapi paling tidak serpihan-serpihan doa mereka memberkahi sampai malam ini. Besok tak tahu kita. Tak dibunuh orang. Kalaupun mati, macam-macam. Dulu ketika saya mau masuk ke kampung pedalaman, apa kata orang? Jangan masuk ke pedalaman, nanti kena racun. Banyak yang udah masuk itu tak keluar, ada dilarikan hantu setan. Setelah mendengar cerita Pak Cik Haji Ibrahim tadi, baru saya connect, baru saya paham. Rupanya Silau ini dulu tempat kerajaan hantu segala hantu. Datang Syekh Abdurrahman menyelesaikannya, bersih, masjid didirikannya, sekolah didirikannya, majelis zikir didirikannya, hilang hantu-hantu. Mungkin hantu-hantu di hutan itu mau mengganggu saya juga. Cuman pas ditengoknya, ini dari kampung, sumbernya para hantu dulu. Tak usah kita ganggu lagi, kata mungkin, kata hantu-hantu itu. Karena sesama hantu ini kan jaringannya lancar juga. Jangan macam-macam Bapak Ibu. Justru jaringan hantu itu lebih hebat daripada jaringan kita. Baca buku judulnya Al-Hiwar Ma'ajin Muslim, ditulis oleh Muhammad Isa Daud. Justru dunia hantu itu lebih canggih daripada kita. Jadi mereka 4G, jangan-jangan 7G lagi. Oleh sebab itu maka bukan takabur, kita minta kepada ulama, minta nasihat tuan-tuan guru, langkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Poin yang pertama, ambil pelajaran, inspirasi dari Syekh Abdurrahman. Poin yang kedua, menyambung silaturahim. Poin yang ketiga, bahwa karamah itu tidak mustahil, bahwa karamah itu diberikan Allah, tapi dengan syarat banyak-banyak mengamalkan amalan sunnah. Di antara amalan Syekh Abdurrahman memperbanyak afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Dulu saya tanya sama Cik Haji Ibrahim, Cik, bagaimana orang yang berzikir tak jelas makharijul hurufnya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata atuk kau dulu, kata Haji Ibrahim, Pak Cik Haji Ibrahim, kata atuk kau dulu, Syekh Muhammad Ali, salah sikit saja makharijul huruf la ilaha illallah tu, di situ setan masuk. Makanya zikir di sini tak begitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang ikut zikir petang tadi, la ilaha illallah. Salah aja dia sikit. Saya tengok video-video dari Aceh, Abu Kutakrung, begitu juga dengan Abu Tumin, ulama paling tua, murid langsung dari Syekh Mudawali, mursyid tarekat Naqsabandiyah. Kata dia, sikit saja bertambah ha tu salah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk setan ke dalam. Maka belajar berguru, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Saya sudah berjumpa dengan ibu-ibu memakai tasbih kayu. Ustaz Somad, ya, saya sejak berzikir ini semua bisa saya tengok. Semua yang ada di balik-balik pokok kayu itu bisa saya tahu. Tamu yang mau datang bisa saya tahu. Apa yang tersembunyi bisa saya tengok. Wah, gawat juga ini, kata saya. Jawab ibu baik-baik, ya. Ya, jawab jujur, ya. Sejak ibu ikut zikir ini makin ingat Allah atau makin lalai? Jawab jujur. Makin lupa saya Pak Ustaz. Asik saya memikirkan apa yang tersembunyi di balik-balik dinding. Berarti ini bukan kerja malaikat. Berarti kasabnya bukan kasab ilahi, tapi kasab syaitani. Diganggu oleh setan. Oleh sebab itu maka alhamdulillah kita masih lagi berguru, masih lagi belajar. Maka karomah-karomah yang dikatakan tadi, cerita itu mutawatir. Yang bercerita ini cicit langsung dari Syekh Abdul Wahab Rokan. Jumpa saya di salah satu tempat. Apa kata dia? Tak pernah saya dengar cerita itu di Silau. Kau dari mana? Saya dari Silau, kata saya. Ada dulu orang makan, saking kan kuatnya makan, tak sempat lagi dia macam-macam, melintang tulang itu di leher. Tak nampaknya lagi kuah itu ditelannya, melintang tulang itu leher. Datang ke Silau, didoakan Tuan Syekh, bisa lewat langsung. Karomah Syekh Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab Rokan punya karomah. Anak cucu cicitnya menjalin silaturahim. Yang bercerita ke saya itu masih keturunannya. Dulu orang-orang di Tanjung Balai, di Batubara bernazar. Apa katanya? Nanti kalau aku punya ini akan begini, kalau punya ini akan begini, kalau dapat ikan akan begini. Datanglah mereka ke rumah besar. Sampai di rumah besar, apa kata Syekh Abdul Rahman? Dipanggilnya anaknya, namanya Siti Aminah. Siti Aminah, datanglah kemari. Kenapa ayah? Ada orang ini bernazar kalau dapat ikan banyak mau menengok anakku yang paling cantik. Merah padam muka tamu. Kenapa begitu? Dari mana dia tahu? Kasyaf, disingkapkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi cerita tentang karomah-karomah ini adalah buah dari zikir dan amal soleh. Dulu namanya kabut-kabutan. Sekarang kenapa berubah batu pikir? Sebagian bapak ibu yang datang tadi lewat di batu pikir. Betul? Karena dulu Belanda berpikir dulu di situ 2-3 kali baru masuk ke dalam. Tak bisa dia masuk ke dalam ini. Asal dia mau kemari, nampaknya laut, nampaknya harimau, nampaknya gajah, tak jadi dia masuk. Selesai meninggal Syekh Abdul Rahman tahun 1941, barulah dia masuk datang kemari. Cerita tentang mukjizat nabi-nabi, meninggal nabi bagi para wali namanya karomah, meninggal wali maka bagi orang biasa namanya maunah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat kita tak mungkin. Karomah jauh panggang dari api. Maunah entah iya entah tidak. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pertolongan Allah. Tak juga dapat maunah, paling tidak dapat istiqamah. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la tartar, jangan tertipu. Kalau nampak kau ada orang terbang di atas awan, berjalan di atas air, jangan tertipu. Tapi pandanglah pada istiqomahnya solat berjamaah. Syekh Abdul Rahman tak tinggal solat berjamaah. Mana buktinya? Nih masjid yang dia bangun sebagai saksi sampai hari ini. Syekh Abdul Rahman zikirnya tak putus. Mana buktinya?
Buktinya dia pengamal Naqsabandiyah, pengamal Syattariyah, murid-muridnya banyak, melimpah ruah. Jadi saya ingin haul ini ada oleh-oleh yang dibawa pulang, tidak dalam bentuk souvenir, makanan akan busuk, pakaian akan lapuk, oleh-oleh akan hilang, tapi dalam bentuk semangat, spirit dalam beribadah. Kira-kira dari cerita-cerita ini ada tak yang bisa dibawa balik? Dari bunyinya tak yakin saya. Jam 10.45. Tadi saya mulai jam 10, janji 60 menit. 4. Poin yang keempat, apa yang bisa kita ambil? Bahwa desa Silau Laut dibangun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Az-zaniyatu waz-zani, pezina laki-laki dan pezina perempuan, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk mereka 100 kali. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu, bagi yang sudah menikah, beristri, bersuami, idza zanaya, kalau dia berzina, farjumuhumal battah, rajam, lempar batu sampai mati. Di sini dilaksanakannya hukum itu. Mencuri, as-sariqu, pencuri laki-laki, was-sariqatu, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong kedua tangannya. Berjudi, berzina, mencuri, langsung ditegakkan hukum. Siapa yang punya hukum di kampung ini? Syekh Abdurrahman. Dia bukan hanya sekedar ulama, dia bukan penceramah, dia bukan dukun, dia bukan sekedar mursyid, tapi dia adalah seorang pemimpin. Lama saya merenung, kenapa dia tidak mau menjadi mufti? Padahal dia berguru langsung kepada Syekh Daud Fatani. Dia murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Imam Masjidil Haram, meninggal tahun 1916. Kenapa dia tidak mau jadi mufti? Padahal dia dekat dengan Sultan Delhi, Sultan Serdang, Sultan Asahan. Kenapa dia tidak mau jadi mufti? Rupanya dia tidak mau terikat dengan kekuasaan. Salah satu ungkapan dia, ambo gajo, aku yang berkuasa. Lebih baik menjadi berkuasa di kampung yang kecil daripada lembu cucu hidung di kampung yang besar. Paham lembu cucu hidung? Yang sudah dicucu, tinggal ikut aja lagi. Kemana pun pergi. Mo. Syekh Abdurrahman bukan lembu cucu hidung. Dia independen. Sultan-sultan tuh yang datang minta tolong sama dia. Datanglah Sultan Harun Ar-Rasyid Perkasa Alam, Sultan Delhi, ingin membangun masjid. Masjid ini akan menjadi monumen sejarah dalam dunia Islam Melayu. Karena masjid terbuat dari kayu, hancur. Tapi masjid yang mau dia buat, masjid dari batu. Cuman tapaknya tak tahu di mana mau dibuat. Kemana dia minta? Dia tidak minta kepada mufti, ulama-ulama hadir pada waktu itu. Dia minta kepada Syekh Abdurrahman Syekh Silau Laut. Kata Syekh Abdurrahman Silau Laut dengan caranya, dia tunjukkan, di sini kau dirikan masjid itu wahai Tuan Sultan. Itulah tapak masjid raya yang ada di depan Istana Maimun sekarang. Makanya waktu saya diberi kesempatan ceramah di sana, Masya Allah tabarakallah, meleleh air mata, mengenang. Disitulah dulu Tuan Syekh Abdurrahman memberikan tapak, sampai hari ini masjid tetap tegak berdiri. Kenapa dia dihormati dan dimuliakan? Karena dia punya izzah, dia punya karamah, dia punya kemuliaan. Dia tak bisa diukur, dijengkal orang. Oleh sebab itu maka jangan pernah terlalu banyak meminum air orang, karena kalau sudah banyak terminum susah berbicara. Saya ini nanti kalau bapak ibu tengok sudah mulai kecil tak lagi bisa bersuara, itu artinya mulut sudah banyak berisi. Gimana Pak Ustadz? Syekh Abdurrahman mendidik. Dia dididik dengan pendidikan yang luar biasa, dan dia didik anak cucunya, zuriat keturunannya luar biasa. Makanya bapak ibu tengok Silau ini biasa-biasa saja, karena kita tidak mau menjilat pada kekuasaan, tidak pula terlampau dekat, tidak pula terlalu jauh, tidak pula memusuhi. Hubungan kita tetap baik-baik saja. Kita tidak menjadi anjing peliharaan, kemana pergi tulang, di situ kita pergi menjilat. Terjulur anak lidah. In tahmil alaihi yalhas atau tatrukhu yalhas. Kau lempar pun dia lidahnya menjulur, kau biarkan juga pun lidahnya menjulur. Kita bukan seperti itu. Ada kemuliaan dan ada kehormatan.
Kita didik anak-anak kita menjadi punya izzah, punya kehormatan itu. Siap? Jangan bilang siap aja. Amalkan. Poin yang terakhir, yang kelima yang ingin saya sampaikan adalah malam ini kita berkumpul, apa ada pembagian sembako malam ini? Tak ada. Pulang dari sini apa dikasih ongkos pulang? Ada? Tak ada. Orang yang mengumpulkan kita ini sudah meninggal 79 tahun yang lalu. Betul? 79 tahun yang lalu dia sudah meninggal, tapi bisa orang hidup berkumpul dari Kuala Lumpur, dari Pekanbaru, dari Jakarta, dari Medan, bisa datang. Bisa pula orang hidup tak bisa mengumpulkan orang hidup. Paham cerita saya? Berapa banyak pejabat-pejabat membuat undangan hari raya open house. Disediakan makanan, cendol, roti, ayam penyet, ayam patah, ayam sunsang, ayam mati. Tak mau orang singgah, langau yang singgah. Tahu langau? Lalat. Tak mau orang singgah. Ada orang hidup tak bisa mengumpulkan orang hidup. Tapi beliau yang sudah meninggal dunia 79 tahun yang lalu bisa mengumpulkan kita. Maka saya lama berpikir, Abdul Somad, sekarang kau ceramah tablik akbar banyak orang datang. Nanti kira-kira kalau kau mati masih diingat orang atau tidak? Jangan-jangan channel kau pun di-delete orang. Sedang kau masih hidup aja di-delete orang. Beliau sudah meninggal dunia, tapi masih tetap orang datang. Tak berhenti silau ini, tiap-tiap hari datang. Tiap-tiap hari datang kemari untuk meminta doa, untuk bernazar, untuk memohon permohonan kepada Allah. Tak ada orang minta kepada Syekh Abdul Rahman, mintanya kepada Allah, tapi meminta doa orang soleh. Nabi Yakub itu buta. Bapak Ibu masih ingat cerita Nabi Yakub buta? Kenapa dia buta? Saking banyaknya menangis meleleh air mata mengenang anaknya Yusuf hilang diterkam serigala. Rupanya dibunuh abangnya, dicampakkan mereka ke dalam sumur. Bukan sumur bor kecil. Sumur besar. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam? Kata Nabi Yusuf, "Idhab biqamisi haza." Bawakan bajuku ini kepada ayah. Tunjukkan kepada ayah. Nanti kalau bajuku ini sampai kepada ayah, ayahku akan menciumnya. Ya'ti basira, matanya akan terbuka. Apa makna cerita dari situ? Nabi Yakub itu kan nabi kan? Tak sanggup Nabi Yakub minta kepada Allah, ya Allah bukakanlah mata aku ini. Bisa. Tapi Allah mau menunjukkan mata Nabi Yakub terbuka karena doa Nabi Yusuf. Sesama Nabi pun tetap minta doa kepada Nabi yang lain. Ini Nabi Rong sama Nabi Ngal. Udah tak mau minta doa orang lain. Makanya saya kalau jumpa sama orang selalu doakan saya Pak Cik, doakan saya Bu, doakan saya Pak Ustadz, doakan juga saya. Jangan angkuh, jangan sombong. Karena kadang kita ini menumpang tuah meminta doa orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haul ini insya Allah panjang umur, sehat badan, tak kita yang membuat, orang lain akan membuat karena kecintaan. Apakah Abdul Somad kalau mati nanti akan ada orang yang mengenang haul setahun, 2 tahun, 3 tahun? Tak ada, matilah kau situ Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz ceramah 60 menit sudah sampai jam 11. Jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Mudah-mudahan pertanyaannya tak menjebak. Banyak saya kena gara-gara pertanyaan ini lah. Awak ditanya jawab juga, rupanya diuploadnya, dilapor ke polisi.